Dari pihak Muslim akan digawangi oleh Dr. Dian dan Ibu Indri. Dari pihak Kristen akan digawangi oleh Ibu Tiwa Timena juga Bang Rudi Yohanes. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk opening statement. 6 menit, semua waktu 6 menit untuk tim ya. 6 menit untuk tim, jadi silakan dibagi saja waktunya. Baik, untuk pembukaan kita berikan kesempatan untuk tamu Izin, kita. di mana disiarkan ini? Channel aku juga ada, Bang. Michan ya, Michan. Oke, lanjut. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja dari tim Kristen. Silakan untuk melakukan opening statement. Waktu 6 menit dimulai saat berbicara. Ya, Pak Rudi dulu. Silakan Pak Rudi. Bu Uci dulu, aku lagi buat thumbnail. Aduh. Gak apa-apa lah. Ya, kalau bicara tentang ketuhanan, ya selamat malam, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam teman-teman, kita berjumpa lagi ya bersama di tempat ini. Ya, adapun maksud dan tujuan saya dengan Pak Rudi, kami ingin membahas ya mengenai konsep ketuhanan. Karena itulah misi kita ya, misi kita sebagai misi saya dengan misi Pak Rudi, kami ingin mewartakan Tuhan yang benar itu yang bagaimana dan mengajak semua yang mau percaya kepada Yesus supaya selamat gitu ya. Ya, adapun kalau berbicara mengenai ketuhanan ya tentu saja saya bukannya memuji-muji ya, tetapi memang fakta ya. Kristen mempunyai Tuhan yang jauh berbeda dengan Tuhannya dari Tuhannya Dr. Indri, Tuhannya orang Muslim ya, para Muslim. Karena kita sebetulnya mempunyai Tuhan yang berbeda ya, sangat-sangat berbeda ya. Walaupun mau dipaksa-paksain kita punya Tuhan yang sama, tetapi terlalu sulit untuk mencari benang merahnya supaya bertemu dan supaya ada bukti bahwa kita punya Tuhan yang sama. Terlalu sulit ya, nggak bisa dicari benang merahnya karena kedua Tuhan ini bertentangan ya, bertentangan, bertolak belakang. Yang satu menghadap ke kanan, yang satu menghadap ke kiri, dan itu saling berbelakang-belakangannya beda banget. Ya, misalnya Tuhan yang satu menyebut dirinya aku, Tuhan yang satu menyebut dirinya kami, gitu kan. Ya gitu kan, lalu Tuhan yang satu mengatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang di sebelah sana mengatakan bahwa manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk menyembah dia. Ya beda kan. Yang satu mengatakan bahwa Israel adalah bangsa pilihan dan Israel bagaikan biji matanya. Di Tuhannya Dr. Indri mengatakan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu akan dikutuk menjadi kera gitu kan. Beda, yang satu mengasihi, yang satu malah sebaliknya gitu kan. Lalu Tuhan yang satu ya kan dia apalagi ya, Tuhan yang satu ya sorganya dikatakan penuh dengan bidadari gitu kan. Nah, Tuhan yang satu mengatakan kamu sesat ya, di sorga kami manusia itu tidak kawin dan mengawinkan gitu kan. Nah, apalagi ya banyak sekali benang, tidak bisa diambil benang merahnya. Karena apa? Karena justru berbanding terbalik dengan apa yang ada pada kubu masing-masing gitu kan. Tuhan yang satu mengasihi umatnya, menyelamatkan umatnya dengan dirinya sendiri sehingga dia menampakkan diri. Nah, Tuhan yang satu lagi dia tidak menampakkan diri. Ini Tuh, kayaknya Bang Imam yakin. iya, error wifi saya. Nanti lagi reconnecting. Oh, oke. Pakai ini aja ya, share screen. Pakai di profil ya. Tadi berapa, 6 menit ya? Iya. Sisa 3 menit. Mantep, siap mantep. 6 menit ya. Ya, silakan Pak Rudi, lanjut. Ibu Uci aja, lanjut Bu Uci. Sisa 3 menit. Kasih tahu aja. Iya, jadi kalau untuk bicara bahwa Tuhan kita itu sama, tidak bisa ya. Saya mengatakan seperti itu karena memang terlalu banyak, terlalu rumit, terlalu jauh, terlalu beda ya. Tidak ada benang merah untuk mengatakan bahwa kita mempunyai Tuhan yang sama ya. Masing-masing agama mereka mengklaim bahwa Tuhannya itu adalah benar ya. Semua juga begitu ya. Betapapun dari pihak Muslim menyatakan agamanya
yang paling benar, bahkan yang diridhoi oleh Allah ya. Betapapun mereka beriman seperti itu, mereka tidak menyadari bahwa di tempat kita pun beriman seperti itu, gitu kan. Jadi kalau soal beriman itu memang hak asasi manusia ya, tetapi lewat perdebatan, lewat dialog, lewat pengkajian, lewat penganalisaan bisa kita lihat ya. Karena era sekarang nggak ada lagi yang tertutup-tutupi ya, era sekarang semuanya sudah terbuka, semuanya bisa terpampang, mana yang benar, mana yang salah itu terbuka, terpampang di depan mata gitu ya. Tadi saya mengatakan bahwa tidak mungkin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Elohim ya, Yud He Vav He kami ya. Karena apa? Karena beda bagai bumi dengan langit. Yang satu roh, yang satu zat. Yang satu menyebut dirinya aku, yang satu menyebut dirinya kami ya kan. Yang satu sorganya adalah sorga bidadari, yang satu mengatakan kamu sesat kalau kamu mikirin itu sorga bidadari ya kan. Yang satu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yang satu mengatakan jin dan manusia diciptakan hanya untuk menyembah dia gitu. Dirinya kami ya kan. Yang satu sorganya adalah sorga bidadari, yang satu mengatakan kamu sesat kalau kamu mikirin itu sorga bidadari ya kan. Yang satu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, yang satu mengatakan jin dan manusia diciptakan hanya untuk menyembah dia gitu kan. Yang satu menyelamatkan, menampakkan diri ya, menampakkan diri gitu kan, menyelamatkan umatnya, menampakkan diri kepada umatnya. Yang satu tidak menampakkan diri dan tidak menyelamatkan. Kenapa? Karena dia menyuruh umatnya cari selamat sendiri. Nah, beda sekali ya, banyak sekali ya perbedaan yang tidak bisa diambil benang merahnya. Bahkan yang satu mengatakan ya bahwa Israel engkau adalah biji mataku ya, dia mengasihi ya bangsa Israel itu bagaikan biji matanya. Yang satu malah mengutuknya menjadi kera gitu. Ya jadi nggak bisa ya. Jadi tetapi untuk mencari manakah yang benar dari keduanya itu, mari kita bicara, mari kita lihat, mari kita bongkar, marki bong kata Pak Rudi Yohanes ya, itu saja. Ya. Oke, terima kasih Bu Uti. Kita berpindah ke tim muslim ya. Silakan waktu 6 menit untuk tim muslim dimulai berbicara. Silakan. Oke, siapa dulu ya? nih? Udah Pak Rudi. Dokter Dian dulu Pak ya? Rudi ya? Sudah. Oh, sudah tadi Pak Rudi? Enggak, langsung ke Bu Uti aja semua. Oh, iya ya, baik. Silakan Bunda dulu atau siapa? Udah. Ya, silakan Dokter Dian dulu ya. Mantepnya bisa di itu online lagi. Oke. Kenapa? Bentar, waktu belum. Saya dulu atau Bu Indri? Ya, Bu Dian dulu boleh. Ya, baik. Si Mican sinyalnya putus-putus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat pagi ya semua. Dokter Dian dulu ya. Mantepnya bisa di itu online lagi. Oke. Kenapa? Bentar, waktu belum. Saya dulu atau Bu Indri? Ya, Bu Dian dulu boleh. Ya, baik. Si Mican sinyalnya putus-putus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat pagi ya semua. Semangat Jadi, tadi pagi. Iya, semangat kan tetap Negeri. pagi, Bu. Oh ya. Kalau sudah malam gitu loh. Semangatnya Bu Uti. Jadi apa? Saya kira ini semua ya di sini, terutama Bu Uti sama Pak Rudi. Saya yakin itu sudah naik kelas ya, karena percuma sudah boleh dibilang sudah bulukan di dunia dialog, tetapi tidak naik kelas kan ya miris sebenarnya. Usahakan jangan bilang-bilang itulah, naik kelas, turun kelas. Ya. Jadi oke. Saya lanjut. Jadi sebenarnya Bu Uti ya, netizen semua, yang namanya mensiarkan kebenaran ya, sudah bukan lagi kebenaran karena firman itu adalah kemahabenaran. Perkataan Tuhan itu adalah kemahabenaran. Jadi sebenarnya kalau dalam mensiarkan firman kemahabenaran itu cukup bermodalkan kejujuran. Jadi disesuaikan dengan apa yang kita baca ya, dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dalam hal ini karena lebih banyak dalam membaca Al-Qur'an itu sangat mudah. Jadi saya lebih menitik beratkan kepada membaca Perjanjian Baru karena itu menurut saya agak susah ya. Itu akal pikiran itu harus di-setel baik-baik untuk bisa membaca itu. Nah, setelah saya membaca Perjanjian Baru ya, terserah ya.
apakah yang setelah saya sampaikan ini ada yang mau tahu atau tidak, suka atau tidak, terima atau tidak. Yang jelas yang namanya kemahabenaran, kebenaran itu harus disampaikan, yang penting bukan aib, bukan malu. Jadi di sini saya tegaskan bahwa apa yang saya baca di dalam perjanjian baru, ya, siapakah yang disebut Tuhan di dalam perjanjian baru itu adalah Bapaknya Yesus, Bapa surgawi, Bapa dengan cara penulisan huruf kapital pada awal kata. Ini saya tegaskan bahwa apa yang saya baca di dalam perjanjian baru, ya, siapakah yang disebut Tuhan di dalam perjanjian baru itu adalah Bapaknya Yesus, Bapa surgawi, Bapa dengan cara penulisan huruf kapital pada awal kata, kemudian Bapa alam semesta, Bapa pencipta langit dan bumi, kemudian Bapa dari seluruh manusia, seluruh jin, seluruh hewan, seluruh tumbuhan dan seluruh ciptaannya, kemudian sesembahannya Yesus, ilahnya Yesus, yang di dalam kejadian 29:30 yang disampaikan oleh Bang Vegan tadi sore, ya, bahwa Bapaknya Yesus itu pada saat kejadian di Kejadian 29:30 itu mengharamkan, ya, melarang mengkonsumsi, menjadikan binatang sebagai konsumsi. Namun pada zamannya Rasulullah Yesus, ya, Bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus, ya, adalah Tuhan satu dan satu-satunya di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat itu, kemudian telah menghalalkan binatang untuk dijadikan konsumsi, untuk dijadikan makanan, utamanya ikan goreng yang menjadi makanan kesukaan daripada Rasulullah Yesus. Dan yang kemudian, ya, karena ada tadi yang disampaikan Bu Indri bahwa apakah itu Tuhan mati atau tidak, ya, di sini saya tegaskan bahwa jangankan Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus, Bapak surgawi, Bapak yang memiliki malaikat, Bapak yang memiliki nabi, Bapak yang memiliki rasul, ya. Sedangkan Yesus sendiri yang adalah pelayan dari Tuhan, pesuruh dari Tuhan, utusan Tuhan, boleh dikata dalam tanda kutip babunya Tuhan. Itu belanja di Alfa Gift banyak promonya. Kobarkan pesananmu dengan gratis ongkir di GrabFood Resto Legendaris. Ada timernya nggak ya supaya waktunya Ada itu di ujung, di pojok di atas tuh, di ujung di Pantv. Oke, ya, kita lanjut putaran pertama untuk dialog ini. Silahkan Bang Rudi 6 menit pertama untuk tim Kristen, 6 menit kedua, ya, putaran kedua untuk tim Kristen. Bu Indri belum, ya? Atau aku ambil tadi? Udah, iya, tadi 6 menit ya. Astagfirullah. saya mau Kirain tadi baru tadi 3 menit itu. 6 menit. Ya. Oke, ya. Oke, Nanti Bu Indri aja full, ya. 6 menit untuk satu tim. Oke, ya, silakan. cek waktunya. Ya. 6 menit kedua, silakan Bang Rudi Yohanes. Mau ngapain? Ya udah masuk, kita udah masuk kok, ngapain? Oh, masuk pun kita bertanya ke apa? Berkhotbah. Ya, edukasi aja. Oke, terima kasih. Tadi Ibu Indri sudah mengatakan, Ibu Adiani sudah mengatakan bahwa dia menjelaskan ciri-ciri Tuhan yang hidup itu belum dapat kucerna. Kalau bagi kami, bukti Tuhan itu hidup adalah dia bisa turun ke dalam dunia menjadi manusia. Itu sudah satu bukti bahwa dia adalah hidup. Kalau kita berangan-angan, saya pun bisa jadi Tuhan nanti tahun 2500. Karena saya sudah tidak ada, saya mengarang buku misalnya hari ini, saya katakan ada Tuhan namanya, saya katakanlah si Rudi, dan si Rudi ini biar jangan kelihatan, saya bilang dia menaruh kitab suci di pikiran. Kan kayak di hati sudah ada, itu Nabi Muhammad. Di pikiran, itu siapa? Si Rudi, misalnya nanti kuangkat Nabi
nabirong misalnya di pikirannya. Kalau ditanya orang, apakah si Rudi mencipta langit dan bumi? Ku buat di kitab itu ya, saya menciptakan langit dan bumi. Tapi saya nggak kasih tahu hari pertama apa dicipta, hari kedua apa dicipta, hari ketiga apa dicipta. Namanya juga Tuhan palsu, Tuhan abal-abal. Ya, bisa, semua orang bisa jadi Tuhan. Cuman kalau Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, dia berkata bahwa dia bisa menghidupkan orang mati, dibuktikan bahwa ada orang yang sudah mati bisa dihidupkan. Ya. Kalau hanya berbicara, saya pun bisa berbicara. Saya katakan, saya bisa menghidupkan orang mati. Tapi ketika ditagih, mana? Berarti kau kafir kalau tidak percaya sama aku. Nah, kan lucu-lucu jadinya. Ya. Nah, belum lagi kalau ditanya bahwa Tuhan itu mengetahui hari kiamat. Ketika ditanya, kapan? Ya penting ada. Penting aku bilang aku tahu. Ya kapan? Penting aku bilang aku tahu. Jadi lucu-lucuan saja. Kemudian kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang segala Tuhan yang bisa disembah langsung, maka aku nanti akan membuat satu aturan untuk menyembahku. Kalian harus menyembah terlebih dahulu lantai keramik, misalnya begitu ya. Karena kan sudah modern, dibuatlah lantai keramik bentuknya mungkin kubus. Jangan kubus lah ya, piramid. Harus melalui piramid itu kau untuk menyembahku. Itu sama dengan saja saya bukanlah Tuhan dan saya tidak pernah ada. Terus saya bilang, tenang kau, siapa yang mau jadi nabiku? Mendaftarlah orang kan. Terus nanti ku katakan kepada mereka, apapun yang kesalahanmu, nanti kuturunkan ayat ya. Nah, baranglah ayat. Ya begitulah. Kalau Tuhan Yesus itu tidak pernah mati. Karena dia sendiri mengatakan seperti Yunus. Tetapi yang ada adalah dia menyerahkan nyawanya. Kalau mati itu nyawanya diambil. Kalau menyerahkan nyawanya bukan mati tetapi seperti orang tidur ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan Bu Uti. Ya, jadi kata Ibu ada dokter ya, framing abis ya, dia mengatakan Rasulullah Yesus, sejak kapan Yesus menjadi rasul di tempat kami? Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah rasul, maaf, itu ada di tempat Anda dan Anda harus mengatakan ya Rasulullah Isa ya, karena di tempat Anda itu Rasulullah Isa, bukan di tempat kami. Di tempat kami Yesus itu dia adalah Tuhan ya. Banyak sekali ayat yang mengarah kepadanya yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Bahkan Al-Quran kamu jelas mengindikasikan bahwa Tuhan itu dialah yang membangkitkan orang pada akhir zaman dan dialah yang akan membangkitkan orang mati gitu kan. Nah, di tempat kami Tuhan kami Yesus Kristus dialah yang berkuasa membangkitkan orang mati. Ada banyak sekali pernyataan di dalam Alkitab bahwa dialah yang berkuasa satu-satunya membangkitkan orang mati. Kalau di tempat Anda, Tuhan Anda dikatakan membangkitkan orang mati tanpa ada bukti, tanpa ada fakta, tanpa ada apa-apa. Tetapi Yesus dia bisa membangkitkan orang. Nabi Anda tidak bangkit dari antara orang mati dan dia tidak Si Rudi dan si Rudi ini biar jangan kelihatan
Selamat datang di generasi baru KB Bukopin. KB Bukopin. 3 kebaikan Cousins Baby bikin mandi healthy dan happy. Setidak-tidaknya ya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, oke? Ya. Oke. Baik, 6 menit kedua untuk tim dari Muslim, silakan dimulai pada saat berbicara. Waktu dimulai saat berbicara, silakan. Oke, baiklah ya. Saya mau menanggapi tadi ya, opening statement Bu Uti mengatakan menyinggung-nyinggung soal Allah ini Allahnya dia ini hidup. Kalau Allahnya Muslim mungkin dia mempertanyakan. Di awal ini saya akan membacakan saja ayatnya di Al-Baqarah 255. Sebentar ya. 255. Saya baca terjemahnya saja. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk seperti Yesus ya. Yesus mengantuk di buritan kapal ya. Tapi Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk ya, disebutkan di Al-Baqarah 255. Dan tidak tidur seperti Yesus, Tuhannya Bu Uti tidur di buritan kapal. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Ya. Ini berbeda ya. Allah Subhanahu wa taala ini kepunyaannya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Tetapi kalau Yesus Kristus itu diberikan kuasa oleh Bapa, kuasa di surga dan di bumi. Beda ya. The owner ya of everything in heaven and on the earth ya. Jadi the owner beda sama yang diberi kuasa ya. Kalau Yesus diberi kuasa, kalau Allah Subhanahu wa taala kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Ya, kemudian tentang masalah kami ya, selalu Ibu Uti ini di mana tempat diskusi selalu ini saja yang ditanyakan. Biarpun saya menerangkan berulang kali, tetapi sepertinya bebal juga ya, nggak mau dengar ya. Kalau kata kami itu di Al-Quran dijelaskan, ini ya mengandung makna berarti penghormatan. Ya, seperti saya contohkan di Al-Baqarah 2:163. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Lalu Al-Ikhlas 112 ayat 1, katakanlah Dia Allah yang Esa, dan ayat semacamnya dan yang hanya mengandung satu makna, maka ketika itu akan hilang kehancuran bagi mereka yang menginginkan kebenaran. Maka seluruh bentuk kata ganti jamak yang Allah sebutkan untuk menyatakan dirinya adalah sebagai penjelas keagungan dirinya. Jadi kalau ada kata kami di dalam Al-Quran itu sebagai penjelas keagungan dirinya. Tetapi di kesempatan lain ini kan disebutkan tidak ada Tuhan melainkan Dia. Maka Dia itu tunggal ya. Jadi Dia itu tunggal ya, bukan jamak ya. Keagungan dirinya serta banyaknya nama-nama dan sifatnya, juga banyaknya tentara-tentaranya dari kalangan malaikat. Jadi ini pengagungan dirinya, maka menyebutkan kata kami begitu. Kemudian saya mau sampaikan juga bahwa di dalam kitab Kejadian 1
ayat yang ke-26 bukan berarti tidak ada kita ya, tetapi di sana ada kita juga. Ayatnya berbunyi, baiklah marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau Ibu Uti menyerang kata kami dalam Al-Quran, sebenarnya dia juga sedang memunculkan kata kita di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya. Ini banyak yang saya mau tanggapi, tapi saya beri waktu buat Ibu Adiani. Silahkan. Ya, waktunya tinggal 53 Habiskan aja Bu Indri, habiskan. Oke. Ya, jadi Yesus ya yang dikatakan tadi oleh Pak Rudi Yohanes ya, katanya dia tidak mati ya, tapi dia hidup. Tetapi dia pernah mati. Jadi kalau Tuhan saya itu tadi dikatakan dia hidup kekal secara terus-menerus mengurus makhluknya, tidak pernah mati ya. Jadi ini kalau Yesus pernah mati ya. Terus kalau tadi Pak Rudi Yohanes juga menyindir-nyindir harus melalui piramid untuk menyembah ya. Jadi mungkin ini diganti piramid, tapi maksudnya mungkin waktunya habis, Bu. Ka'bah. Oke. Oke, aku dulu ya. sebentar Bang Rudi, nanti diingatkan lagi ya untuk kedua tim 6 menit untuk berdua ya, jadi dilihat waktu. Oke, silakan putaran kedua kembali ke tim Kristen, waktu dimulai saat Bang Rudi berbicara, silakan. Ya, terima kasih. Ya, saya terkadang kasihan melihat Tuhan yang seperti penjaga malam. Siang malam dia nggak tidur, siang malam dia tidak istirahat, bekerja kayak kuli bangunannya. Ini kok 3 menit? Oh, 3 menit. Ya. Ya. Jadi kalau Tuhan kami dia sudah beristirahat dalam penciptaan dunia ini pada hari yang ke-7. Hanya 6 hari dia menciptakan, dan dia mengatakan ciptanya itu sungguh sangat amat sempurna. Jadi dia sudah berjalan seperti yang dikehendakinya. Jadi Tuhan kami hanya memerintah saja di tata kerajaan sorganya, tidak lagi mengurusi ini dan itu. Dan yang anehnya kawan-kawan muslim selalu mengatakan Tuhannya itu mengurusi bumi ini. Kami melihat tidak ada yang diurusi Tuhannya, buktinya nggak ada. Keberadaan Tuhan itu pun nggak ada. Siapa yang bisa menjelaskan keberadaan Tuhannya? Nggak ada. Hanya Nabi Muhammad yang pergi ke Sidratul Muntaha. Dan itu pun di hadis dikatakan bahwa itu mimpi. Maka terbangunlah Nabi katanya kan. Dan ada juga kemarin saya dengan Ustadz Wafi, dia katakan itu cerita Israelian. Jadi cerita-cerita dan cerita-cerita. Nah, kemudian Tuhan yang kalian sembah itu juga mengaku dia pencipta langit dan bumi. Tapi tidak tahu hari pertama apa yang dia ciptakan. Nggak ngerti. Dan hari terakhir atau masa terakhir, apa yang dia ciptakan juga nggak ngerti. Katanya juga menurunkan kitab suci Taurat. Satu kata dari Taurat atau satu kalimat dari kitab Taurat pun tidak tahu. Apa-apa aja isi kitab Taurat. Apakah kejadian keluaran ulangan, bilangan imamat ulangan, atau yang lain. Katanya juga mengenal Injil, Rasul Isa. Injil yang mana? Ya kan? Allah SWT apakah mengenal Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Gak jelas. Jadi keberadaan Tuhan kalian tidak bisa kalian wujudkan dan gambarkan. Karena kalau bisa kalian gambarkan berarti nanti kalian bilang dia makhluk. Padahal dia memiliki nama sama seperti makhluk. Makhluk juga memiliki nama ya. Nah, kemudian kalau kalian lagi mengatakan Tuhan kalian lah yang penguasa langit dan bumi segala-segala. Langit dan bumi yang mana dia kuasai? Umatnya saja di Palestina sampai sekarang menderita. Dibuat oleh Israel yang dikutuk jadi kera. Buktinya Israel bisa menjajah umatnya. Padahal bait Allah atau rumah Allah dekat situ Baitullah. Tetapi Allahnya nggak bisa menolong. Jadi di mana letaknya ini sekarang? Bahwa bukti Tuhan kalian itu ada. Kami pun nggak ngerti ya. Kalau dibilang, kalau kami, Yesus ada buktinya. Tuhan menjadi manusia, firman menjadi manusia, dan turun ke dalam dunia. Kan luar biasa kalau manusia menyaksikan ternyata Tuhan itu hidup. Silakan.
Ya, terima kasih ya. Lalu Ibu siapa tadi? Ibu Indri ya, dia mengatakan di dalam Al-Baqarah 255 ya, mengatakan bahwa Tuhannya itu mengurusi makhluknya, tidak tidur ya. Lalu dia membandingkan dengan Yesus ya, kepunyaannya apa yang di langit dan ada yang di bumi gitu ya. Lalu dia apalagi tadi itu ya. Dan saya lihat sih sebetulnya ayat ini diarahkan hanya untuk menyangkali ketuhanan dari Yesus gitu kan. Kenapa begitu ya? Karena memang ada ayatnya, telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah Tuhan ya. Nah, di dalam Bukhari saya lihat ya memang satu-satunya inti dari pengajaran dari Muslim adalah untuk menyangkali bahwa Isa itu adalah Tuhan gitu ya. Isa ya maksud dia tentu saja Yesus ya. Saya baca ini ya, saya ketemu ayat ya. Dalam Bukhari 453 dari Ubadah. Dari Nabi SAW berkata, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan Isa itu adalah roh yang daripadanya, dan sorga itu benar adanya. Ya, neraka itu benar adanya, maka Allah akan menaikkan dia yang bersaksi itu ke dalam sorga menurut amalnya ya. Jadi ini adalah kesaksian, kalau saya pikir ini syahadat ya. Cuma saya bingung kenapa ayat ini jarang keluar ya. Yang penyangkalan terang-terangan bahwa Isa bukanlah Tuhan ya. Di dalam Al-Maidah 73 juga begitu ya. Penyangkalan terang-terangan. Oleh sebab itu saya pikir Al-Baqarah ini juga hanyalah Tuhan yang tidak pernah tidur ya. Karena memang Isa itu tidur maksudnya ya. Tuhan tidak Tuhan yang mengurus makhluknya gitu kan. Tetapi pertanyaan saya, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Nah, ini kan kalau menurut saya, kalau dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki langit dan bumi. Pertanyaan saya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebelum ada bumi dan langit ya? Apakah tercatat dia pernah ada ya? Sama seperti Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi aku sudah ada gitu kan. Lalu dialah yang mempunyai langit dan bumi. Pertanyaan saya, apa yang diciptakan oleh Allah? Karena ketika dia mengatakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi, hak patennya untuk ayat itu sudah ada jauh sebelumnya, sebelum Allah mengaku bahwa dialah pencipta langit dan bumi gitu ya. Di mana Allah sebelum langit dan bumi jadi, dan di mana Allah nanti pada akhir zaman? Tolong dijawab ya, karena ini harus dibuktikan. Ketika dia mengatakan dialah yang mempunyai langit dan bumi, pertanyaan saya dia di mana gitu. Apakah ini hanyalah sekedar klaim semata gitu? Ya, silakan. Oke, waktu dari habis, kemudian berpindah ke tim Muslim. Waktu dimulai saat tim Muslim berbicara. Silahkan. Terima kasih Bunda Umi. Ini tadi mengatakan bahwa ada sejarahnya di dalam Perjanjian Baru, kejadian bahwa Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus, Bapak surgawi ya, Bapak dengan huruf kapital pada awal kata itu pernah berubah menjadi sosok bukan Tuhan, jenis manusia, jenis laki-laki bernama Yesus, ya, anak dari Tuhan, pelayan dari Tuhan, penyembah dari Tuhan, ya, pesuruh dari Tuhan ataupun babunya Tuhan, ya. Jadi biasakan Pak Rudi menyampaikan sesuatu itu dengan kejujuran Pak Rudi. Karena tahu juga netizen juga sudah tahu, masing-masing semua juga sudah membaca Perjanjian Baru. Maka sebenarnya Pak Rudi ini mempermalukan diri sendiri kalau sampai di di sum-sum di ruang publik seperti ini masih membiasakan untuk mentradisikan amalan dosa dengan mengedepankan dusta. Seperti itu. Dan yang kedua ya, jadi saya kedepankan ya, kemudian saya poinkan aja ya, karena saya ini ibarat kata mengajarkan yang belum sekolah, jadi saya pelan-pelan. Ya, jadi saya to the point untuk membedakan antara Yesus sebagai sosok bukan Tuhan, ya, sebagai sosok anak atau sosok penyembah atau abdul, ya, dengan sosok Sang Tuhan. Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus, ya, Bapak surgawi. Jadi saya bedakan ya. Bapaknya Yesus itu adalah yang menciptakan Yesus. Sementara Yesus tidak pernah menciptakan Tuhannya, tidak pernah menciptakan Bapaknya. Ya, kemudian Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus yang kelak akan membunuh Yesus, yang memisahkan ruh dan jasadnya dengan melalui
memerintahkan malaikatnya, ya. Kemudian Yesus siapa? Yesus nanti yang akan dimetongkan seperti itu, akan dipisah ruh dan jasadnya. Perbedaan kedua. Perbedaan ketiga adalah Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus. Bukan sosok, bukan Tuhan jenis manusia atau jenis malaikat dan lain-lain, sosok bukan Tuhan. Bukan batu, bukan jin, bukan tumbuhan, bukan hewan. Ya, dan Tuhan itu tetap tidak pernah berubah. Dari dulu sampai awal Tuhan tetap Tuhan. Tetap Bapaknya Yesus. Tidak pernah berubah menjadi siapapun, menjadi apapun. Tidak pernah menjadi zat, tetapi maha zat. Ya, beda dengan Yesus. Yesus itu yang zat. Tuhannya Yesus, Bapaknya Yesus, maha zat. Ya, bedakan. Kemudian, Yesus adalah sosok Rasul. Memang Bu Uti tidak akan mungkin bisa mengetahui tentang lafal Rasul. Karena Rasul itu adalah bahasa asli dalam Al-Quran. Maka kitalah yang pembaca Al-Quran yang tahu persis dengan itu. Ya, nanti saya lanjutkan. Silakan Bu Indri. Oke. Jadi saya mau menjawab tadi baru di Yohanes ya. Saya katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi Yesus utusan. Ayatnya jelas, Yohanes 17 ayat 3, 17 ayat 21 dan 17 ayat 23, supaya dia tahu bahwa Engkaulah yang mengutus aku ya. Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi Yesus adalah utusan ya. Kalau tadi disangkal katanya Yesus bukan rasul ya. Karena rasul itu apostols ya. Apostols itu yang diutus ya. Yang diutus keluar. Nah, itu apa? Maka tidak betul kalau menyangka Yesus adalah rasul lalu Yesus adalah kalau Yesus adalah Tuhan berarti dia yang mengutus. Kalau Yesus adalah Tuhan yang mengutus. Kalau yang diutus dia, kan? Sedangkan Yesus sendiri adalah utusan. Jadi ketika Yesus di dunia memang dia mengutus murid-muridnya, kata Bible begitu. Tetapi kalau dilihat dari segi Tuhan, kalau Yesus Tuhan, berarti Yesus sebagai Tuhan mengutus ke dunia siapa yang diutus ke dunia? Kalau memang Yesus Tuhannya. Nah, jadi tidak tepat ya kalau dikatakan Yesus Tuhan ya, karena Yesus sendiri adalah utusan. Kalau rasul itu apostols, berarti dia diutus keluar. Tuh, sesuai memang menunjukkan dia membangkitkan orang mati. Hanya lihat dulu diberikan oleh Bapa di surga. Nah, ini kekuasaannya Yesus, pemberian. Sedangkan ketika Yesus mati, yang membangkitkan Yesus adalah Allah, bukan dirinya sendiri. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia punya dikdaya, kedikdayaan, kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Lalu, tadi Bang Rudi Yohanes bilang, Tuhannya Kristen tidak seperti Tuhan Islam. Tuhan seperti penjaga malam, tidak tidur. Tetapi Tuhannya Kristen katanya istirahat hari ke-7. Siapa bilang? Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang. Itu yang saya bantah. Lalu, tadi dikatakan Injil yang mana? Ya, Injil itu yang disampaikan kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus memberitakan Injil lagi, begitu. Jadi Injil itu kan kabar baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus ya. Yesus Kristus kan berbahasa Aram, jadi seharusnya Injilnya berbahasa Aram, tidak berbahasa Yunani. Itulah Injil yang dimaksud. Oke, waktunya habis. Putaran ketiga, boleh silakan 6 menit untuk tim Kristen. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Kalau dibilang Yesus mati, tidak seorang pun mengambil nyawanya. Jadi Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi sudah terpenuhi ya, kata si Indri, dia bisa menghidupkan kembali, punya kekuatan ya. Yesus menghidupkan dirinya sendiri ya. Kemudian, dibilang Bapa bekerja sampai sekarang. Roh Kudus lah yang bekerja di dalam diri kami, tetapi bukan mengurusi dunia lagi. Tolong dipahami ya, bedakan dengan security atau pekerja bangunan ya.
Tuhan itu tidak bekerja bangunan. Kemudian mengenai Rasul. Rasul itu Yesus yang memilih sendiri di Matius 10 ya. Maka dipilihnya 12 rasul. Kemudian kalau kamu katakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin begini begono ya. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan, batu juga tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan tidak bisa makan, batu juga tidak bisa makan. Tuhan tidak tidur, batu juga tidak tidur. Tuhan tidak bisa dilihat, iblis juga tidak bisa dilihat, dan sebagainya ya. Jadi definisi kalian tentang Tuhan kalian sampai kapanpun tidak pernah tuntas dan tidak pernah selesai. Kenapa? Tuhan yang sesungguhnya Tuhan itu mampu menunjukkan eksistensinya ya. Ketika bertemu dengan nabinya dia bisa hadir langsung ya. Nah, yang lucunya dari kalian, kalau Tuhan itu hadir atau sebatang pohon mengeluarkan suara dan mengaku dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, kalian percaya. Tapi kalau seandainya manusia mengatakan itu, akulah Tuhan Allahmu pencipta langit dan bumi, kalian tak percaya. Ya biasa. Orang lebih suka melihat pohon berbicara, lebih ajaib ya. Kalau manusia, wah manusia memang berbicara. Itu kau bisa lihat di surah 28 ayat 30. Ya, lebih terhormat pohon daripada manusia. Kemudian, kalau kamu bilang Tuhan yang kamu sembah itu adalah Tuhan yang tidak berubah, buktinya dulu namanya kalian akui milik orang Yahudi. Yahweh, Elohim, Adonai berubah jadi Allah SWT. Lawak-lawakan aja kan. Kapan potong kambingnya ganti nama. Dan yang lucunya, Tuhanmu dari zaman Isa sampai Nabi Muhammad, tak kemana ya. Gak ada muncul, tiba-tiba muncul tahun 600. Apa sebabnya kita nggak tahu ya. Padahal dibilang yang akan datang itu namanya Ahmad, tiba-tiba jadi Muhammad. Ya, itu saya pun tidak paham ya. Dan nanti Nabi Isa kalian bilang turun membunuh babi. Betapa pentingnya babi bagi Tuhanmu. Tuhan kami enggak, babi itu hal biasa, mematakan salib. Apa yang mau dikerjai kayak enggak ada kerjaan? Ya. Habis. Ya. Terima kasih. 3 menit buat saya ya. Silakan Bu Uti. Ya, 3 menit. 3 menit buat saya. Tolong ditunjukkan 3 menitnya. Ya, jadi Ibu Indri mengatakan bahwa di dalam Alkitab ya Kejadian 1 ayat 26 ya, bahwa marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Nah, itu dia ya. Kita dengan kami itu beda, Bu. Ya, sini saya ajarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan benar. Kami itu adalah subjek dan kita itu adalah objek, Bu, ya. Dalam bahasa Inggris kita itu disebut as, us gitu loh, Bu, ya, objek ya. Tetapi yang dimaksud oleh Allah adalah kami, Bu. Dia adalah pelakunya. Dia mengatakan dialah pencipta langit dan bumi. Dia mengatakan dialah yang mematikan, menghidupkan orang mati, gitu kan. Nah, tetapi yang saya mau tanya, bisakah Ibu mengatakan kata kami itu? Ya, tadi kan mengatakan pengagungan, tetapi kalau di sini ya sepertinya kata kami itu, ini sepertinya ya, kata kami itu adalah Nabi Muhammad, Jibril dan Allah ya. Karena apa? Karena Allah tidak berkata-kata dengan siapapun, lalu dia mengejawantahkan perkataannya lewat Jibril. Lalu kemarin dengan Ibu Indriani mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu sudah disimpan ya. Sudah disimpan di Lauh Mahfuz. Itu artinya memang sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang Allah tidak pernah berkata-kata dengan manusia sedikit pun ya. Tetapi di dalam QS 43 ayat 36, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan-setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya ya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kami biarkan setan-setan menyesatkannya. Lalu dikatakan di dalam QS ini ya, bahwa Nabi Muhammad juga dialah yang memberikan ketetapan-ketetapan, dialah yang membuat ketetapan. Al-Azab 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia sesat yang nyata. Apakah kami itu adalah Allah, Nabi Muhammad dan Rasul dan Jibril? Ya, Ibu harus jawab saya ya. Tidak ada pertanyaan saya dari dokter Indiani yang dijawab gitu ya. Dia menyerang-nyerang kekristenan padahal kagak tahu ya. Dia mengatakan bahwa
Bapak berubah anak, Bapak berubah katanya. Anak dan Tuhan atau babunya Tuhan katanya kan. Biasakan bicara dengan kejujuran. Kamu yang tidak jujur, kamu yang melesetkan ayat orang. Sudah dikatakan, saya sudah kasih unjuk tadi. Bahwa di tempat Anda, Tuhan Anda mengatakan Tuhan itu kriterianya dia membangkitkan orang mati. Lalu kenapa ketika Yesus membangkitkan orang mati, Anda memaksanya menjadi Rasul? Ya gitu kan. Tuhan di tempat Anda itu ya dikatakan di dalam tempat Anda ya, Tuhan di tempat Anda itu mengatakan di Al-Hajj 58 bahwa dialah pemberi rezeki. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 yang pemberi rezeki itu adalah Yesus. Lalu kenapa Yesus Anda paksakan menjadi Rasul, lalu Tuhan Anda harus jadi Tuhan gitu kan? Ya. Ya, silakan. Ya, berpindah ke tim Muslim, silakan 6 menit pertama dimulai saat tim Muslim berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Ini juga yang saya miriskan sebenarnya ya, karena kalian memposisikan diri itu sebagaimana memposisikan diri sebagaimana Rasulullah Yesus. Kamu mengklaim ya Tuhannya Yesus itu adalah Tuhanmu, Bapaknya Yesus itu adalah Bapakmu, sesembahannya Yesus adalah sesembahanmu, ilahnya Yesus adalah ilahmu. Itu namanya mencret. Bagaimana mungkin kamu bisa mengklaim sesuai dengan klaimnya Yesus, Rasulullah Yesus? Tak level, ya. Tepat kamu bilang tadi ya, jangankan mau disandingkan, disamakan. Disandingkan saja tidak pantas, dibandingkan saja tidak pantas. Apa yang kamu lakukan? Apakah memang meneladani Rasulullah Yesus? Sejak kamu bangun sampai kamu tidur lagi. Hah? Apakah memang betul kamu mengamalkan apa yang Rasulullah Yesus perbuat? Ya, apa yang Yesus lakukan sampai mempertaruhkan ruh dan nyawanya demi membela Tuhannya, demi menyembah, demi melayani Bapaknya. Ya, apa yang kamu lakukan selama ini? Kamu hanya bisa memfitnah Rasulullah Yesus. Bukan Tuhan kau sebut Tuhan. Sudah jelas-jelas beliau Rasul, sudah jelas-jelas beliau Nabi. Jadi Rasulullah Yesus tidak akan pernah punya Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah Yesus bukan Tuhan. Hanya Tuhan yang memiliki nabi. Jumlah nabi dari jenis manusia saja, Muti. Tuhan memiliki 124.000 orang nabi. Yesus? Mana nabi dari Yesus? Tidak ada. Jadi ini nabi dan Yesus, saya edukasi kalian di sini, ya. Rasul itu adalah penerima pesan Tuhan. Kemudian nabi, penyampai. Jadi Rasulullah Yesus tidak akan mungkin menjadi nabi kalau bukan sebagai rasul dulu. Jadi Yesus dulu menerima dulu firman pesan dari Tuhan, baru bisa menyampaikan kepada kaumnya saat itu. Bahwa Bung Rudi mengatakan Rasulullah Yesus tidak pernah bertemu dengan Tuhan, tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah menyaksikan langsung Tuhan. Ya, karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa saya adalah Sang Maha melelehkan, Sang Maha menghanguskan, Sang Maha membakar. Ya, jangankan Rasulullah Yesus dengan tubuh rentan sebagaimana manusia. Gunung saja yang saat diperlihatkan Tuhan menjadi luluh lantak hancur berkeping-keping. Maka wajar jika Tuhan tidak pernah memperlihatkan diri kepada Rasulullah Yesus. Tetapi kenapa bisa Rasulullah Yesus bisa menyatakan tentang Tuhan? Jangankan menyatakan tentang Tuhan, hukum-hukum Tuhan beliau beritahukan. Beliau anut, beliau amalkan, beliau teladankan kepada kaumnya pada saat itu. Tapi apakah memang harus bertemu dengan Tuhan? Sebagaimana saya di Zoom ini bisa menyampaikan tentang firman, menyampaikan penyambung lidah sebagaimana Rasulullah Yesus menyambung lidah tentang firman. Apakah saya harus bertemu dengan Bang Rudi? Apakah saya harus bertemu dengan Bu Uti? Enggak. Apakah ada Bu Uti melihat langsung saya apakah cantik atau bagaimana? Tidak. Karena seperti itu, jadi jangan kalian mengambilkan. Bang Rudi, biar saya aja. Oke, silakan. Lihat aku. Oh, ini tadi jalan timernya ya. Oke, silakan. Siapa sekarang? Saya? Indri. Jadi saya mau katakan ya, di dalam Kejadian 21 ayat yang ke-33 ya. Di sini dikatakan, nih saya baca LAI ya, ini terjemahan yang diganti-ganti. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Nggak ada Tuhan ini nama, ini geblek nih.
Yang ada itu YHWH. Ini Kejadian 21 ayat 33. Yang benar begini. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama YHWH, Allah yang kekal. Nah, itu baru. Jadi nama Tuhanmu itu dari Yudaisme itu YHWH, bukan Yesus. Itu. Jadi jangan diganti-ganti. Terus, saya mau menanggapi Bu Uti ya. Bu Uti ini ngomongin bahasa Inggris, kami sama kita itu sama. Kami and kita itu we are, atau kata penggantinya asli untuk kepemilikan. Jadi kami, kita, we are. Kalau kepemilikan pakai as, itu sama. Karena kami pakai as, kita juga pakai as. Kami pakai we are, kita juga pakai we are. Ya, jadi jangan ngomong sembarangan. Memangnya kita dianggap nggak tahu bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi Bu Tia, itu jangan apa eksegesis. Hanya perkiraan saja untuk membetulkan Trinity. Kalau tadi dikatakan katanya sebelum langit dan bumi ada, Allah ada di mana? Ya, ada nih dari HR Muhammad dikatakan bahwa Allah ada di Amma. Apa itu Amma? Tempatnya. Itu artinya tidak bisa dibayangkan atau tidak bisa diimajinasikan oleh manusia. Udah selesai, Allah ada di Amma, tidak bisa diimajinasikan oleh manusia. Udah selesai, terjawab kan? Nah, jadi kalau mengatakan bahwa Yesus ini misalnya maha tahu, dia Tuhan. Orang dia hari kiamat aja nggak tahu. Ya, Tuhanmu itu, Tuhan Yudaisme itu YHWH, bukan Yesus. Yang mengutus Yesus adalah YHWH, Bapaknya. Ya, orang ayatnya aja jelas di mana-mana. Kayaknya ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Saya dulu Pak Rudi. Ya, Pak Rudi, saya dulu Pak Rudi. Lanjut ya, putaran keempat. Silakan untuk Ya. Saya dulu Pak Rudi. Ya, terima kasih. Aku dulu kan? Saya dulu Pak Rudi, saya dulu. Silakan. Tak saya suka lupa ya. Ya, jadi Ibu Indri mengatakan Allah ada di mana? Jawabnya ada di Amma. Amma artinya tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa masuk pikiran, tidak bisa ada di dalam pikiran. Itu artinya ya nggak ada, Bu, ya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bukti itu adalah halusinasi? Oh, maaf, Bu, ya itu artinya halusinasi. Masuk pikiran pun saja tidak gitu ya. Maaf, jadi itu tidak ada ya, karena tidak ada ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Yesus saja tidak tahu hari kiamat ya. Saya mengatakan ya, di dalam Quran Anda sendiri mengatakan bahwa Yesus itu, Isa itu dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat ya. Sesungguhnya hanya pada Allah lah saja pengetahuan tentang hari kiamat, dan sesungguhnya Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan di dalam Alkitab kami Yesus memang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Bahkan tadi kan saya sudah bilang bahwa dialah yang akan datang di hari kiamat ya. Dan untuk Ibu dokter ya, maaf Ibu dokter ya, kalau tepu-tepu tuh jangan semangat sampai kayak gitu loh ya. Semangatnya tepu-tepunya luar biasa ya. Sesembahan Yesus, saya mau nanya Bu, mana Yesus menyembah Elohim? Yesus itu anaknya ya, Elohim itu bapaknya ya, dia menyebut Allah itu bapaknya. Tetapi tidak pernah seumur-umur dia mengatakan bahwa Elohim itu adalah Tuhannya. Tolong dicari ayatnya. Bahkan Anda mengatakan bahwa dibandingkan saja tidak pantas. Apanya yang tidak pantas? Sudah saya bandingkan tadi ya. Allah kamu membangkitkan orang pada akhir zaman, dan yang nyata-nyata yang terbukti adalah Yesus ya. Dan Yesus mengatakan dia akan membangkitkan orang pada akhir zaman ya. Dikatakan bahwa Allah kamu itu memasukkan orang ke sorga dan neraka, dan Yesus di tempat kami yang memasukkan orang ke sorga dan neraka, Bu. Ya, Allah akan menghakimi orang katanya ya, tetapi Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya pada anak. Bagaimana Anda mengatakan yang begini nggak selevel ya? Tadi saya nanya ya, bagaimana Anda mengatakan yang sono boleh jadi Tuhan, yang sini nggak boleh gitu kan? Anda itu jangan kebangetan, Bu ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Yesus dipertaruhkan dan nyawanya akan dipisahkan dari jasadnya. Anda bullshit, tahu nggak, tepu-tepu. Dari mana ayatnya yang mengatakan Yesus akan dipisahkan dari jasadnya?
Yesus satu-satunya yang tidak bangkit, yang tidak mati ya. Tidak ada itu yang seperti itu ya. Anda hanya asal ngomong aja. Ya di dalam Al-Hajj 2:58 ya, bahwa Allah itu pemberi rezeki ya. Yohanes 15 ayat 7, Yesus pemberi rezeki ya. Lalu di dalam Al-Hajj 59, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang ke suatu tempat. Yesus Yohanes 14 ayat 1 2, dialah yang memasukkan orang ke sorga. Jadi bagaimana Anda mengatakan yang satu itu Rasul, bahkan hina, Anda mengatakan sangat hina. Lalu yang satu Anda gadang-gadangkan menjadi Tuhan gitu loh Bu ya. Sedangkan ini setara sebanding Bu ya. Bahkan dikatakan di tempat Anda sendiri mengatakan Isa adalah yang terkemuka di bumi dan di akhirat ya. Walaupun dikatakan itu atas izin Allah, tetapi tidak ada ya kuasa diberikan kepada kuasa Tuhan diberikan kepada manusia ya. Silakan Bang Rudi. Susah sama ibu-ibu ini. Susah ngeberhentiinnya. Oke, terima kasih. Ya. Sekarang kalau memperbandingkan Tuhan yang disembah Ibu Adian ini sama Yesus Kristus jauh beda lah. Di dalam Al-Quran Tuhan yang disembah Ibu Adian ini kan Adian ini mengusir setan iblis tidak mau pergi. 3 kali baru pergi. Sementara Yesus nyalain ke iblis kan langsung pergi iblis ya. Yang kedua bahwa Yesus bisa mengubah air jadi anggur, menyembuhkan orang-orang buta, orang mati. Kalau Ibu Adian tadi bilang itu kan atas kehendak seizin Allah, dia memberi kuasa, nggak ada ya. Yesus tidak ada berdoa, ya Bapa berilah kekuatan untuk merubah air jadi anggur, nggak ada itu. Ngarang-ngarang. Lah, Allah SWT tidak satu pun pernah membuat mujizat ya. Tidak, dia bilang bisa bangkitkan orang mati. Ketika kita tanya siapa orang mati yang dibangkitkan Allah SWT, nggak ada ya. Bisa merubah kemarin menghancurkan gunung Sur katanya, gunung gunung itu ya, gunung itu masih ada sampai sekarang, yang mana yang hancur? Kadang aku beli. Bentar, jangan diganggu. Lanjut Rudi. Ya, ini sudah mulai ya. Ya, begitulah ya. Kemudian mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat. Aku bilang aku lebih hebat dari Tuhan manapun kalau mengenai hari kiamat kapan. Hari Selasa tanggal 14 bulan 2, hari Kamis tanggal 14 bulan 2 jam 10 pagi. Sanggup enggak Tuhanmu melebihi aku? Sebagai bukti Tuhanmu mengerti hari kiamat ya. Kalau enggak sanggup berarti aku harus kalian sembah. Karena aku bisa mengatakan hari kiamat itu kapan. Ya, kemudian Kejadian 21 ayat 33 nama Tuhan. Tuhan itu kan malah mengatakan kepada Musa, aku adalah aku, ya kan? Maka dikatakannya lah aku adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Kalau Tuhan yang kalian sembah punya nama ya silakan. Kalian punya tanggung jawab berat untuk membuktikan mana lebih dahulu nama Allah itu ada atau zat. Siapa yang memberi nama itu? Apakah zat? Nah, kan? Jadi kalian rumit sendiri ya kawan-kawannya. Kalau dibilang Tuhan kami, jadi serba terbatas kalian buat Tuhan. Coba kalian baca surah 28 ayat 30. Dari sebatang pohon bisa keluar suara mengaku dia adalah Tuhan. Bagaimana kalau dari seorang manusia keluar suara mengaku dia adalah Tuhan? Kenapa kalian lebih percaya Tuhan mengaku dari sebatang pohon daripada dari seorang manusia mengatakan aku adalah Tuhan? Kan lawak-lawak jadinya ya. Dan sampai kapanpun kalian tidak bisa kalian bilang mendefinisikan Tuhan kalian, menjelaskan ya sesuatu yang nggak bisa dijelaskan itu artinya tidak pernah ada. Kalau dia ada, dia bisa kalian jelaskan. Silakan. Oke, waktunya habis. Putaran keempat untuk tim dari Muslim. Silakan. Waktu berjalan saat mulai berbicara. Silakan. Silakan Bu Indri dulu. Bu Indri dulu. Ada saya mau kerja sedikit. Oke. Bu Indri silakan. Jadi saya mau menanggapi ya Bang Rudi Yohanes. Kalau Allah itu ada, dia bisa dijelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan, berarti dia tidak ada. Sekarang kalau ini langit dan bumi sudah tercipta semua. Nah, kalau di dalam kitab suci masing-masing sudah tertulis ya. Kita tinggal ikuti aja apa yang tertulis. Kalau di situ tertulis Yesus bukan Tuhan, jangan diikutin. Orang nggak ada tertulis Yesus Tuhan kok diikutin.
Yang diikutin tuh sopo. Kalau yang tertulis Yesus bukan Tuhan, Yesus utusan, ya utusan, kan begitu. Itu kan tanda bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu meninggalkan jejak lewat kitab suci yang Anda pegang sekarang melalui Yahudi, melalui Yesus. Sekarang dari Nabi Muhammad, bukti wahyu adanya kitab suci Quran. Jadi kalau Anda sudah pegang kitab suci, PL dan PB, ya sudah ada tertulis di situ. Tinggal ngikutin apa yang tertulis, apa susahnya. Yang tertulis utusan, dituhankan. Yang tertulis Yesus punya Bapa, punya Allah, dituhankan. Yang tertulis Yesus berdoa kepada Bapa di surga sebagai Tuhannya dan Bapanya, dituhankan. Jadi kalau Anda ingin bukti, ya bukti bahwa Tuhan pernah berbicara kepada manusia, ikuti dari awal, dari Yudaisme, Taurat. Nah, Tuhannya berbicara tentang apa di sana? Tuhan satu, tunggal, dibikin jadi 3. Yesus bukan Tuhan, utusan, dibikin jadi Tuhan. Itu kan anak TK aja, kalau yang bisa baca, anak kecil kan polos-polos dia. Nggak bisa dibodoh-bodohin. Pasti kalau yang dibaca utusan, ya utusan, jangan jadi Tuhan. Kan begitu, gampang-gampang aja hidup ini. Kalau ada yang sulit, kenapa dipermudah? Kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit? Kan begitu. Ibu Dian mau bicara, silakan. Oke, terima kasih Bu Indri. Silakan Bu Dian. Baik. Jadi ini kok dunia mau kiamat ini Bu Uti sama Pak Rudi. Kok tentang Tuhan saja nggak kelar-kelar, nggak tuntas-tuntas ini. Terus kalian kapan beribadah kepada Tuhan? Mencontoh, meneladani Rasulullah Yesus. Gimana sih? Jadi tadi Bu Uti mengatakan bahwa saya menipu. Berarti Anda dengan secara langsung ataupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, Anda telah mencemarkan nama baik daripada Rasulullah Yesus. Anda membunuh karakter beliau kalau begitu. Padahal beliau sudah istirahat tidur panjangkan di sisi Tuhan. Tapi masih aja beliau difitnah, disebut penipu. Karena apa yang saya sampaikan di sini adalah saya kutip dari pernyataan, pengakuan, ya, klaim, ikrar, syahadat, ya, pernyataan daripada Rasulullah Yesus itu sendiri. Rasulullah Yesus yang mengklaim bahwa hanya satu Tuhan. Siapa itu? Bapakku yang di surga. Rasulullah Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Tuhanku itu atau Bapakku itu berjalan-jalan di muka bumi. Tidak pernah beliau berkata begitu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa saya menyampaikan tipuan, menyampaikan dusta, berarti Anda secara langsung mengatakan Rasulullah Yesus penipu. Sama persis dengan kalian kafir-kafir pada masa Rasulullah Yesus. Memfitnah beliau. Memposisikan dirinya sama dengan Tuhan. Masih mending fitnahan mereka dahulunya. Karena masih menyandingkan, artinya menyebut ada Tuhan selain ada Tuhan selain Tuhan, yaitu Tuhan pertama adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan kedua adalah Yesus. Fitnahan mereka pada saat itu sehingga Rasulullah Yesus harus divonis sebagai penjahat kelas kakap dan harus dihukum dengan hukuman mati, dibantai di tiang salib. Tapi ke Anda sekarang ini, ya, Anda sekarang ini malah memfitnah beliau, mengaku dirinya adalah Tuhan. Jadi bukan lagi menyandingkan, ya, bukan lagi mensekutukan, menserikatkan atau menselingkuhkan atau memposisikan dengan sejajar, berada pada posisi yang sama. Sama-sama adalah maha penguasa, maha pemilik, ya. Tapi ini kamu mengklaim bahwa Yesus itulah satu dan satu-satunya Tuhan di dunia dan di bumi, di dunia dan di akhirat, di langit dan di bumi. Berarti Anda ini adalah kafir yang paling nerakanya paling dahsyat daripada mereka yang kafir-kafir yang hidup di zaman Rasulullah Yesus. Kalau begitu, fitnahan Anda paling keji sepanjang zaman perkafiran di dunia. Itu faktanya. Padahal apa susahnya untuk mengakui pengakuan Yesus, untuk mengaku bersyahadat sebagaimana syahadatnya Yesus? Apa susahnya?
Apa yang menjadi batu sandungan buat Bu Uti dengan Pak Rudi? Hah? Apakah Pak Rudi dan Bu Uti ini nyawanya jangan khotbah, Bu. terancam? Debat, Bu. Jangan khotbah. Apakah terancam kalau tidak menyatakan pernyataan yang sama dengan yang dinyatakan oleh Rasulullah Yesus? Kalau memang seperti itu, Tuhan toleransi. Karena itu artinya Anda menyembunyikan sesuatu, ya. Anda menyembunyikan sesuatu karena Anda terpaksa. Habis. Dia khotbah gimana sih? Sebentar ya. Debat kok malah khotbah. Putih kalau orang lagi bicara jangan dipotong ya. Enggak, ini enggak. Sebentar. Oke, sebentar. Ibu Adiani jangan menyerang pribadi. Iya. Dari awal Ibu Adiani terus menyerang pribadi. Gaya bicaranya seperti si Zuma kuliah Saya ini. disebut penipu. Ya, karena tadi kau duluan menyebutkan Kalau saya disebut gila, Pak, silahkan. Saya bilang gila ya ntar ya. Bu, sebentar ya, kita balik lagi. Ini putaran terakhir untuk teman-teman yang mau nanti bertanya, silakan. rekaman diputar. Ibu Adiani yang duluan ya. Ya, sebentar, udah, diam dulu ya. Nggak ada pembicaraan di sini. Ini masuk putaran terakhir, silakan untuk partisipan yang akan bertanya dipersiapkan pertanyaannya. Partisipan sih kita belum jawab Ibu Dini. Ya sebentar, ini baru putaran keempat dan sekarang putaran terakhir untuk dialog ini. Jawab dulu lah, belum apa-apa ini. Kita saling ini putaran kelima. Sekarang putaran kelima waktu untuk tim Kristen berbicara. Silahkan. Ya silakan katanya ya. Jangan ini lagi ya. Jadi yang memfitnah itu Anda, Bu. Ya, Alkitab kami tidak bicara seperti yang Anda narasikan ya. Seolah-olah itu tepu-tepu, Bu. Benar. Ya, kalau Ibu nggak mau dibilang tepu-tepu, mana tunjukkan di mana ayatnya tadi saya minta. Di mana Yesus mempunyai Tuhan, di mana Yesus mengatakan, ya Tuhan, ya Bapa, Engkaulah Tuhanmu, Tuhanku, aku menyembahmu ya. Ibu memang tepu-tepu dari awal sampai akhir. Karena apa ya? Karena kalian disuruh untuk menyangkali, kan tadi saya bilang. Disuruh untuk menyangkali bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya Anda yang tepu-tepu di dalam Matius 26 Anda mengatakan Yesus itu disalib karena dianggap penjahat. Maaf Bu, Anda tepu-tepu, benar asli ya. Karena Yesus itu disalib karena dia akhirnya dia mengaku sebagai anak Allah. Dan anak Allah itu Bu artinya sama dengan Allah. Dia dianggap memfitnah, menghujat Tuhan. Dia dianggap menista Tuhan karena dia telah mengaku anak Allah. Karena mengaku anak Allah itu artinya mengaku Tuhan, Bu. Anda yang tepu-tepu, kami punya ayatnya, kami punya buktinya, kami punya dalilnya. Dan Anda cuma mengambil ayat yang Anda mau saja. Tepu-tepu dari tadi ayat orang. Jangan bilang nggak terima di tepu-tepu. Memang iya, mari kita bongkar ayatnya ya. Ya, lalu Anda mengatakan Rasulullah ya mengklaim bahwa dia cuma ciptaan. Anda itu doang yang Anda mau ya. Di dalam Alkitab kami tadi kan saya sudah bilang dia setara, dia sebanding dan dia sama sejajar dengan dengan Tuhan ya. Dia bersemayam di tahta di dalam Matius 19 ayat 28. Dia itu akan datang di hari kiamat. Bahkan ya Nabi Anda mengatakan bahwa hari kiamat itu akan datang hari Jumat. Sedangkan Allah Anda sendiri tidak tahu kapan hari kiamat itu, ya kan? Lalu Anda tidak bisa menjawab saya, apakah kata kami itu adalah Nabi Anda, Jibril atau Tuhan Anda? Karena Nabi Anda itu setara juga dengan Tuhan Anda. Anda tidak bisa tolak saya ketika dikatakan bahwa Nabi Anda memberikan ketetapan. Lu gile lu, Nabi memberikan ketetapan, 10 hukum Taurat itu Nabi yang bikin gitu kan. Kamu jangan kamu harus jawab saya dulu ya, jangan yang kayak gitu ya modelnya ya. Lalu Anda mengatakan bahwa Allah memiliki berapa? Ribuan nabi. Yesus mana? Nah, sekarang saya mau nanya, ribuan nabi itu nabi siapa? Nabi orang Israel semua ya. Ketika dia menceritakan bahwa dia ada di dalam sejarah-sejarah yang terdahulu, ketika dikomparasi sejarah-sejarah dahulu dengan apa yang dia klaim itu enggak sama semua, Bu. Jadi istilahnya ketika dia mengaku dia mempunyai ribuan nabi, itu kan cuma klaim, Bu. Ya, Anda juga tidak bisa menjawab saya di mana Tuhanmu sebelum dunia ada. Tadi kata Ibu Indri, hanya ada di dalam imajinasi, Bu, ya. Ya, itu ya. Lalu Anda mengatakan ya, ini apalagi tadi itu banyak sekali ya. Dikatakan di sini ya, bukti bahwa wahyu itu adalah kitab suci, adalah Quran gitu kan. Nah, sekarang saya mau nanya, Bu, ya, kalau wahyu itu adalah Quran, bukti kitab suci. Nah, sekarang yang pemberi kitab sucinya itu mana gitu loh, Bu, ya. Karena Alkitab kami Yesus mengatakan, kalau kamu ingin satu peristiwa itu diwartakan kepada orang banyak, tampakkanlah dirimu kepada dunia gitu loh, ya. Harus nampak itu. Nah, Jibrilnya mana yang memberikan wahyu itu? Allahnya mana gitu loh, ya. Mulut gua sampai toblak balik sampai saking Ya, silakan Pak terima Juma. kasih.
Batu pun bisa dituliskan mengaku pencipta langit dan bumi ya. Itu sudah berkali-kali ku bilang. Tapi bahwa bukti Tuhanmu pencipta langit dan bumi nggak ada ya. Bahkan tidak berani menyebutkan masa pertama apa yang dia ciptakan. Kalau di Bible itu jelas dikatakan sumber dari segala penciptaan itu adalah air. Baru hari pertama apa, hari kedua, ketiga, sampai keenam. Ya, kalau Tuhan tidak berani mengatakan apa yang dia cipta berarti bukan Tuhan. Karena aku pun bisa mengaku sang pencipta. Sudah aku bilang ya. Aku bilang penciptaan itu bukan lagi hari, bukan masa, tetapi aku bilang waktu. Kan bisa. Apa susahnya? Kemudian mengenai ketuhanan Yesus itu sudah sering kami jelaskan ya. Tidak perlu lagi diulas-ulas bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kapan dia dikatakan Tuhan? Jika firman bersama-sama dengan Bapa di surga, maka dia adalah firman. Kemudian dibilangnya tadi utusan ya utusan. Ya, kalau kita baca di Alkitab dikatakan aku adalah aku, mengutus aku kepada kamu ya. Di Keluaran 3:14 firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan bisa mengutus Tuhan itu kepada manusia. Tapi kalau batu tidak bisa mengutus batu kepada manusia. Jadi ciri-ciri Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, tidak batu. Kemudian katanya kalau tertulis ya begitu, itulah ya. Maka dari itu kamu tolong cari sebuah pohon yang mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ketika Allah SWT mengatakan itu kepada Musa ya, surah 28 ayat 30. Itu harus kalian jadikan sebagai Tuhan. Lebih mulia pohon itu daripada batu ajar aswad. Karena batu ajar aswad tidak pernah ada keluar suara dari dia mengatakan dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi pohon itu mengatakan dari sebuah pohon ada suara itu, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kemudian kalian selalu mengatakan Tuhan kalian ada. Sampai detik ini kita berdiskusi tidak bisa kalian tunjukkan bukti keberadaannya. Kalau kalian bilang, ya kita lihat dari ciptanya. 100 agama di dunia, 100-100-nya mengaku Tuhannya pencipta langit dan bumi. Kalau kami bilang bisa mengatakan keberadaan Tuhan kami, dia sudah turun ke bumi dan banyak orang menyaksikan. Artinya dia pernah ada di bumi ini. Lah Tuhan kalian apa buktinya ada? Oh kitab suci, semua orang bisa membuat kitab suci. Apa susahnya ya? Cuman diterima atau tidak itu masalah lain. Kemudian kamu mengatakan bahwa Yesus diistirahatkan entah di mana-mana. Mana ada Yesus diistirahatkan ya? Jangan kau bilang Rasulullah Yesus. Yesus itu bukan diangkat oleh siapapun menjadi rasul. Silakan. Habis. Oke, putaran kelima ditutup oleh dari tim Muslim. Sebelum selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebentar, kok putaran kelima ditutup Muslim? Yang ya, pertama tadi kata sambutan siapa? Pertama tadi Walabu. Kristen dong, oke ya. Kristen dulu ya Bu Tia. Ya, oke. Silakan tim Muslim, waktu dimulai saat berbicara. Bu Indri silakan. Ya, tadi Bang Rudi Yohanes ya mengatakan bahwa menyinggung-nyinggung tentang batu, ya, menyinggung-nyinggung juga tentang piramid ya, atau mungkin dia mau mengatakan Ka'bah tapi nggak enak jadi diganti piramid gitu. Jangan baperan. Nah, jadi kalau Bang Rudi mengatakan umat Islam ini menyembah batu ya. Tak ada aku bilang itu. Tolong jangan baperan. Enggak itu sensitif itu enggak. Biar. Lanjut Bu Indri karena waktu terus berjalan. Ya, saya katakan dari 2 Samuel 22 ayat 2 ya. Ini dari perjanjian lama ya. Ya Tuhan, gunung batuku, kubu pertahananku. Mazmur 18 ayat 3. Ya Tuhan, YHWH, bukit batuku, kubu pertahananku. Jadi di sini siapa yang Tuhannya batu? Begitu. Jadi kalau Anda di sini dikatakan batu, kan kalian tidak mau dikatakan kalau Tuhanmu batu. Sekarang kalau kalian sendiri tidak mau dikatakan Tuhanmu batu, ya jangan menyerang memakai kata batu
untuk umat muslim menyembah batu. Tolong diperbaiki kalimatnya. Saya tidak pernah mengatakan. Sebentar. Waktunya di ini dulu, di hold dulu. Diamkan dulu. Tidak bisa apa itu dia menggiring opini. Sebentar. Di sini Dalam saya berdiskusi tidak bisa ngoring opini. Tidak ada aku bilang itu. Tadi sebut-sebut perbandingan dengan batu. Udah ya, diem ya. Tolong. Aku tidak bilang itu. Aku bilang kalau aku jadi Tuhan pun batu pun bisa dituhankan. Ya, memperbandingkan dengan batu. Udah ya, diem dulu. Oke, lanjut lagi Bu Indri. Waktu berjalan. Tunggu. Kalian dari dulu kalau berdiskusi selalu gitu baper. Sebentar. Kami tidak pernah baperan. Sebentar. Aduh. Udah biarin aja. Bukan baper. Netizen yang Itu baperan. Rekaman. Aduh. Ini kan tentang menuhankan batu. Jadi Iya, saya jangan. sedang Indri, kau tidak tahu berdiskusi. Itu Indri. Bentar, Wendel dulu ya. Biarkan, nanti kan bisa di-counter. Enggak bisa. Itu bisa di-counter, bisa. Kami di sini menyimak kok. Bisa kamu Tidak counter bisa. nanti. Tuduhan Itu kamu sudah nanti menggiring, bisa tuduhan kamu itu. counter setelah ada waktumu. Jangan diganggu dulu. Tidak, itu tuduhan. Iya, kamu nanti luruskan setelah waktu kamu ada, gitu ya. Oke, lanjut. Beda Mbak meluruskan Brady. dengan langsung menuduh-nuduh di dalam itu enggak bisa. Iya, kamu bisa counter nanti. Rekaman videonya Tidak. ada. Kami tahu Iya, kok. makanya. Rekaman video ada. Iya. Oke, silakan Mbak Dini di handle. Ya ini untuk timer juga kebetulan ini bentuknya video ini Bang Zul, jadi nggak bisa di pause. Tadi 1,5 menit masih. Ya normalkan lagi aja, nggak apa-apa. Gak apa-apa di 3 aja Dari awal nanti ya? Di awal aja, nanti nggak apa-apa. tinggal kurang 1,5 menit. Oke Bu Indri silahkan. Dibuka mic-nya Mbak Indri. Bu Indri, mic-nya dibuka dulu. Oke. Ya, jadi saya sedang menunjukkan di PL karena tadi kan ada hubungannya dengan mentuhankan batu. Ya, ini saya sudah sering dengar masalah ini mentuhankan batu. Itu sindiran buat umat muslim gitu. Jadi itu ya nggak apa-apa kalau Bang Rudi tidak merasa membicarakan itu nggak apa-apa. Saya sedang menarasikan bahwa di PL itu Tuhan YHWH ini dianggap gunung batu. Jadi ayatnya tadi jelas ya. Saya sudah berikan ayatnya tentang batu ya. Jadi batu karang, batu. Sebentar mana? Bukit batu. 2 Samuel 22 ayat 2, Mazmur 18 ayat 3. Ya YHWH, bukit batu, kubu pertahananku. Diulang lagi Mazmur 18 ayat 3. Jadi kalau menyebut-nyebut soal batu ya, Kristen ini pasti kenal dengan batu. Karena di PL dinarasikan bahwa Tuhan ini disebut gunung batu. Tapi kan bukan berarti juga menyembah batu kan. Pasti nggak mau kan dikatakan seperti itu. Nah, jadi jangan mengambil-ngambil soal mentuhankan batu atau apa, menyembah batu Bu Indri, atau waktunya habis. Silahkan. Selanjutnya Ibu Dian silahkan. Tinggal 1 menit 22. Enggak, Nah, dimulai di-reset lagi, di reset lagi dari 30. Oh iya. Bentar. Antv bisa di reset lagi. Oke, waktu dimulai saat Bu Dian berbicara. Silahkan Bu Dian. Kasih Umi. Ini saya mau tahu dulu ini Umi sama Bang Rudi sama Ibu Uti. Siapa sih yang menjadi bapak, ibu dan guru kalian? Siapa yang menjadi ustaz, pak guru dan ustazah ibu guru kalian? Ya, dalam membaca perjanjian baru. Kok muridnya begini kayak gagak maju aja ya? Padahal udah uzur juga ya. Terus ini. Kebiasaan kalian ini tidak Itu, fokus pada diskusi. Fitnahan itu. Gimana sih? Nah, ini Itu kalimat yang tidak perlu dikeluarkan. Belajar. Bang Rudi, apa waktunya? Kau dokter goblok. Goblok, Bukan dokter aib. goblok. Ya ilahi. Oke, Nah, ini. sebentar. Kalau ya. diskusi jangan Allahu Akbar. jangan penting. Saya Dokter tidak Bob. memperkenankan di sini menyerang personal lo ya. 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 Itu Rudi, fakta. tolong ditarik kata-katamu, Di. Enggak, dia juga menyerang personal. Enak kali kalian. Ya. Oke, saling memaafkan aja kalau begitu ya. Gini, Ingatkan saya dia, netralkan. ingatkan dia. Dimatiin, Mas. Itu mah dimatiin Saya dulu. tidak peduli mau Oke ya. apa saya, Pak Rudi.
Ya, tolong jangan menyerang personal. Sudah jelas ya di CJJ sini jangan menyerang personal, jangan menyerang sesembahan masing-masing. Tolong diindahkan biar diskusi kita ini kondusif. Saya sampaikan fakta ini. Ya. Ya. Selanjutnya Itu ya, tolong ya. masih jalan timernya ya. Oke, itu dimulai lagi ya. Dokter Dian silakan dimulai lagi. Oke, Ya. silakan. Ini saya kemarin sore ya atau tadi sore ya, saya berbincang-bincang sama Bro Daniel ya, menegaskan bahwa bapaknya Yesus itu siapa? Ya. Bapak surgawi dengan Bapak alam semesta, Bapak dengan nabi-nabinya, dengan rasul-rasulnya, dengan malaikat-malaikatnya, Bapak dengan huruf kapital pada awal kata, itu siapa Pak Daniel? Tuhan apa bukan Tuhan? Pak Daniel dengan tegas mengatakan bahwa itu Tuhan. Mustahil yang menjadi bapaknya Yesus, yang diakui Yesus ada di surga itu adalah sosok bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Nah, kamu yang bukan siapa-siapa ya, bukan Yesus, ya bukan iblis, tapi kok kamu berani menyangkal pengakuan Yesus bahwa yang Tuhan itu hanya yang ada di surga, hanya Bapaknya Yesus. Bahwa kamu mengatakan bahwa anak Tuhan adalah Tuhan Bapa itu sendiri. Nah, itulah fitnahannya kepada Rasulullah Yesus saat di zamannya beliau itu. Sama aja Bu Uti kalau saya bilang bahwa anak iblis itu adalah iblis Bapa. Apakah berarti anak iblis itu adalah iblis Bapa itu sendiri? Mana mau iblis Bapa disejajarkan dengan anak iblis? Nonsens itu. Apa levelnya anak iblis untuk dipersamakan atau apapun atau sama sekali dianggap sebagai iblis Bapa itu sendiri? Turun levelnya itu iblis Bapa kalau disamakan dengan anak iblis. Begitu pula anak Tuhan. Tak layak dibandingkan dengan Tuhan Bapa, Bapa surgawi, Bapa alam semesta, Bapa yang mematikan Yesus, yang kelak mensampaikan Yesus kepada ajalnya, yang kelak membangkitkan Yesus, yang kelak mengupahi Yesus dengan surga yang tertinggi bernama Al-Firdaus. Bahwa kalian menyebut bahwa umat Islam menginginkan Rasulullah Yesus mati. Tidak ada. Muslim tidak pernah menginginkan Rasulullah Yesus mati, apalagi Tuhan. Ya, Bang Rudi mengatakan bahwa Rasulullah Yesus itu nggak mati. Ya, beliau hanya ditidurkan karena memang benar ditidurkan. Tidak pernah ada Muslim yang mengatakan Rasulullah itu mati, tetapi Rasulullah Yesus panjang umur. Bahwa ada pernah kejadian 3 hari 3 malam beliau ditidurkan itu dianggap mati, tapi itu yang disebut dengan tidur kecil kalau dalam kita itu, ya mati kecil, itulah tidur. Itulah pada saat beliau 3 hari 3 malam disembunyikan Tuhan di dalam perut bumi. Sebagaimana nubuatan tanda Jona yang telah tergenapi. Jadi nggak ada itu sejarahnya umat Islam, para Muslim yang menginginkan Yesus mati, apalagi sampai Tuhan mati. Sampai 3 hari pula. Gimana kejinya itu, fitnahan seperti itu. Jangankan Rasulullah Yesus yang hanya bukan Tuhan, Tuhan pun kalian fitnah. Ya ilah, sakit jiwa Bu, teriak-teriak nggak jelas. Oke, waktu habis. Oke, 5 putaran sudah habis semua ya. Biarkan netizen di bawah yang menilai. Baik, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang akan memberikan pertanyaan kepada Sebentar dulu. Sebentar. Tambah lagi Bu, belum selesai Bu urusannya Bu. Sudah selesai, tetapi kan Iya. belum dijawab Bu. Aku sudah selesai, tapi harus katanya tadi bisa diklarifikasi. Ya, Tidak pernah mengatakan yang seperti dibilang siapa tadi menyembah batu umat Islam ya. Itu tolong dicabut. Video masih ada ya. Aku hanya berkata kalau memang syarat menjadi Tuhan seperti itu, dalam ajaranku batu pun bisa menjadi Tuhan. Jangan digiring-giring ya, jangan baperan. Ya, karena kebiasaan umat Kristen menuduh umat Islam. Itu kebiasaan, tidak ada kebiasaan, kalian aja yang baperan. Udah, nggak usah ini. Silahkan yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan sampai di sini. Silakan yang mau bertanya dari partisipan Zoom untuk kedua tim dari Islam dan Kristen. Baik, silakan Bang Peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya cuma mungkin simpel. Apa buktinya bahwa kitab orang Kristen itu betul-betul dari firman Allah?
saya beri contoh bahwa kitab suci ayat Al-Quran itu apa Tanya ya? aja Pak, nggak usah diberi contoh, bertanya aja. Iya. Ya, biar dijawab. Apa kontribusi Alkitab untuk dunia ini? Contohnya Al-Quran itu memberikan kontribusi pada ilmuwan dunia. Terima kasih. Menjawab siapa? Aku atau Bu Uti? Apa sih pertanyaannya, Pak? Apa tadi? Apa kontribusi Alkitab pada dunia ini? Kontribusi, ya saya jawab. Kontribusi Alkitab pada dunia ini ya, bahkan di kitabmu sendiri mengais-ngais ayat kitab kami ya, itu dia. Ya, kitab kamu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada Alkitab. Ya, pertanyaan saya kepada kalian ya, bagaimana kalau Alkitab itu tidak ada? Bisakah kitabmu berdiri sendiri? Istilah Alkitab saja kok comot-comot. Biar sebentar dulu, Bu. Ya dia biar. Orang mau menjawab malah di-mute. Bagaimana sih? Sabar aja. Menjawab di-mute. Nih gimana? Adilkah Anda? Putih hanya menjawab tidak. Lah itu menjawab. Kontribusinya adalah kan bertanya, kontribusinya apa? Kontribusinya kalian mengambil dari kitab kami. Karena di Taha 133 jelas dikatakan bukti-buktinya di mana? Bukti-buktinya dari kitab kami. Dikatakan Alkitab adalah cahaya. Tanpa Alkitab tidak bisa berdiri sendiri. Kalian coba buktikan sendiri. Bagaimana cara kalian membuktikan Musa itu ada, Daud itu ada, semua yang tertulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada tanpa Alkitab. Oke, itu saja, itu saya jawab kok malah di mute. Jawaban dari Ibu Ti katanya kontribusinya adalah Al-Quran mencomot dari Bible. Silakan Bang Petalokpo. Aku bisa jawab. Udah dijawab. Oke. Nanyanya kontribusi, ya udah kontribusinya. Bisa menjawab. Boleh Pak Rudi, boleh. Oke. Aku jawab ya, bahwa memang amat sangat memalukan ya, dalam kitab tafsir Al-Quran bahasa internasional juga mengais kepada Bible. Contohnya Anisa 3 itu. Kontribusi Pak Rudi, kontribusi itu. Dari Bible itu diambil ya. Coba baca nanti yang bahasa Inggrisnya, baca footnote-nya itu diambil dari Bible ya. Baru surah 7 ayat 157, 61 ayat 61 ayat 6. Itu diambil dari Bible ya, dari teks internasionalnya. Sesudah itu di dalam Kemenak juga ada 7 surah, itu tidak malu-malu mengutip ayat-ayat dari Bible, bahkan yang khusus surah 61 ayat 6, bahkan dikatakan di sana ada Yesaya, Yeremia, padahal Allah SWT tidak pernah mengenal Yesaya dan Yeremia, dan ya banyak lagi ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kesimpulannya sama. Kontribusi dari Bible katanya Al-Quran dan tafsir mengambil dari Bible. Oke ya. Puas tidak puas diterima dulu jawabannya Bang Peta. Oke, silakan selanjutnya Bang Handi. Iya. Kontribusi adalah manfaat. Gunanya apa? Itu satu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Pertanyaan saya ke 4 pembicara ya. Hanya A dan B saja. Nggak ada kata lain. Supaya menghindari kontribusi yang aneh-aneh. Pertanyaan, agama manakah yang ada di Indonesia ini Tuhannya pernah mati? Saya ulang ya, agama manakah di Indonesia saja ini Tuhannya pernah mati? A. Islam, B. Kristen. Ibu Indri dulu. Ibu Indri baru Dokter Dian. Silakan berdua dulu, Muslim dulu yang jawab. Oke. Yang Tuhannya pernah mati itu Tuhannya Bu Uti Kristen, Tuhannya Oke, stop Kristen. Ibu Dian? Kalau saya sih nggak ada agama selain Islam, makanya nggak ada itu Islam menyatakan bahwa Rasulullah Yesus yang bukan Tuhan itu mati. Dijawab aja Bu, ya agama mana? Oke, ya. Ya karena agama hanya satu Bang Andi, agama Islam ya itu ada yang agama Islam yang tidak akan mungkin mengatakan Rasulullah Yesus mati, apalagi Tuhannya Yesus. Gitu Oke, standby, makasih. Silakan Pak Rudi sama Ibu Uti, nggak usah saya ulang. Silakan. A atau B? Nggak ada Tuhan yang mati, bro. Ya, kamu ini pertanyaan memframing. Nggak ada Tuhan yang mati. Dijawab aja. Lah nggak ada, memang nggak ada. Oke, jawabannya yang mati itu Yesus Kristus dalam kemanusiaannya. Tuhannya mah nggak mati. Yang salib bukan Tuhan. Nggak ada, itu manusianya. Manusia Yesus Kristus. Kau sudah bertanya, tunggulah orang. Aku lagi. Bilang aja memframing kalian itu ya, memframing. Ya jawab tuh pertanyaan saya semua. Apakah kami itu
Ya, apakah Kalau- kami itu Muhammad? Loh, kok ini Kalau main-main mute-mute terus ya Kalau teman-teman ya? Tuhan yang pernah Nyebelin. mati itu tidak ada. Tetapi kalau Tuhan yang sama sekali tidak pernah ada itu Iya, dia ada. Tuhan ya. Loh, kalau lain juga. Wah, skakmat. Harus bantah dong, Umi. Aku di Yang- mute terus yang- terus, aku di Terus mute yang terus. mati di tiang salib, Halo Celebes, sudahlah. Kau itu Udah. Iya, Yang framing di tiang pertanyaannya. salib itu Bang Handi adalah sosok bukan Tuhan yang disebut Tuhan di oke, deh, standby saya, standby. Pret. Ya, Bang Handi gimana? Sudah terjawab? Udah cukup lah, Bunda Maria melahirkan Tuhan kok. Oke, selanjutnya silakan Bang Darman Andi. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya satu pertanyaan aja. Ini ada dua tokoh ya yang selalu diceritakan, Yesus dengan Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, siapakah paling banyak disebut namanya di dunia ini dalam satu hari semalam? Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Saya jawab. Ini pertanyaan untuk keempat-empatnya ya. Silakan. Narasi sendiri. Siapakah paling banyak disebut namanya antara dua tokoh ini disebut-sebut oleh seluruh pengikutnya? Terima kasih. Baik, silakan siapa dulu yang akan menjawab dari Islam dulu? Silakan Bu Indri. Antara dua nama siapa, Pak? Yang sering disebut namanya di antara Nabi Muhammad dan Yesus. Ya jelas Nabi Muhammad lah. Oke, dari Bu Indri Nabi Muhammad, silakan dari Dr. Dian. Kalau nama dari Tuhan, kalau dalam perjanjian baru nggak ada, Tuhan nggak bernama, Pak. Tuhannya Yesus nggak bernama, kasihan. Jadi mau Bukan. goblok. Iya. Lain ditanya, lain. Tuhannya Isa, Nggak boleh mengeluarkan kata gitu. Pertanyaannya, ini nama apa ini? siapa yang Kemudian pertanyaannya, siapa yang lebih sering disebut namanya, apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Yesus? Yang dimuliakan namanya itu Rasulullah Muhammad, karena nggak pernah beliau itu diserampangkan namanya, hanya disebut Yesus. Oke, Muhammad udah dijawab, nggak, udah. Rasulullah Muhammad dimuliakan namanya. Udah dijawab, udah. Silakan Bang Rudi. Ya, saya dulu. Ya, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes 7 ayat 18, apabila perkataan itu berasal daripada dirinya sendiri, tentulah dia mencari hormat dari dirinya sendiri, kata Yesus ya. Jadi itu adalah perkataan yang disebut wahyu itu adalah dari dirinya sendiri. Keluarin juga kata-kata begitu. Pertanyaan orang di framing, pernyataan orang, jawaban orang jangan di Keluarin framing. juga kata G Suka tadi. saya mau Itu menjawab. Beauty nggak jawab, muter Ya, juga. Yesus mengatakan apabila ya, Yesus mengatakan celakalah kamu jika orang memuji-muji kamu, sebab dengan demikianlah diperlakukan nabi-nabi palsu ya. Jadi yang ngetop yang ini ya nabinya. Justru Alkitab kami mengatakan seperti itu. Siapa yang dipuji-puji ya, bahkan malaikat memuji-muji. Malaikat Keluarin dulu kata-kata memuji-muji, mutiara, Ruth. Tuhan memuji-muji Ya, ya. kan, sudah. Pas Alkitab masih dalam mengatakan koridor. ya Alkitab kami mengatakan begitu. Ya saya di mute dulu terus teman-teman ya, di mute. Karena kamu tidak mendengar. Di mute. Lah, orang menjawab. Masa saya menjawab sesuai dengan apa yang kalian mau? Santai. Saya menjawab sesuai dengan yang kalian mau, mana bisa begitu? Pertanyaannya, siapa yang sering disebut namanya? Apakah Nabi Muhammad atau Yesus? Jangan lari kemana-mana kamu jawabannya. Lah, di tempat kami nggak pernah nyebut-nyebut nama ini. Di tempat kami mah Yesus disebut di mana-mana. Udah Yesus, udah. Tuh. Ya, kalau aku menjawab, aku menjawab ya. Kalau aku menjawab selain Yesus, kenapa? Selain Yesus itu di tempat kami juga dikatakan nabi palsu. Nabi palsu. Nggak apa-apa. Oke, nabi palsu datang pada zamannya Yohanes ya. Diam, nggak usah ketawa-ketawa. Aku kok di mute, aku kan menjawab. Udah kamu udah dijawab. Udah dijawab. Aku kok di mute, habis menjawab di mute. Udah dijawab, nggak ada yang mute. Oke, pertanyaan dari Bang Darman sudah dijawab. Kembali ke Darman udah sebentar ya ya. Fatal Lempu ya, sebentar karena tadi udah Bang Peta udah. Ke Laboro dulu, silakan Laboro. Kabur. Udah nggak usah, lanjut lagi ke Peta Lampu. Halo, Ya, silakan Bang Laboro. saya pertanyakan kepada Pak narasumber. Di kitab masing-masing
firman apa yang pertama yang diterima dan gimana? Itu saja. Oke, firman apa yang pertama diterima dari kitab masing-masing? Silakan Bu Indri dijawab, Bu Indri. Pertanyaannya kitab apa yang diterima pertama? Firman wahyu pertama yang diterima di kitab masing-masing. Oh, wahyu Iqra di pertama. Gohiro itu loh, Bu. Iya, Iqra, bacalah. Al-Alaq ya. Ya, Al-Alaq. Oke. Dari Bu Indri Al-Alaq, kemudian dari Dr. Dian silahkan. Saya rasa sama lah itu mah. Hanya Al-Quran yang Alkitab, jadi hanya itu yang ada jejaknya. Oke, udah. Oke. Apa Udah. sih pertanyaannya nggak jelas? Ya. Dijelaskan pertanyaannya di nih. Wahyu pertama apa yang ada di dalam kitab masing-masing? Silakan Bu Uti. Mana ada wahyu di tempat kami, nggak ada wahyu-wahyuan. Itu kan yang wahyu kan kalian-kalian. Nah, Ya, versi kalian itu lah. wahyu di Patmos. Apa sih bukan wahyu itu? Ya yang pertama nggak pakai wahyu, itu perkataan Tuhan langsung. Yang menilai kata Bu Uti di dalam Biblos tidak ada wahyu pertama. Pada mulanya, ya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu mah bukan wahyu-wahyu, itu bukan Udah, ini. ya udah nggak ada berarti ya. Silakan Bang Rudi. Ya, itu Kejadian 1 ayat 1. Oke, terjawab udah. Dari Bang Rudi, Kejadian 1 ayat 1. Silakan teman-teman netizen di bawah yang menilai ya. Pertanyaannya nggak bagus, nggak mutu. Oke. Ini Pak Sutri ini. Sabar, Biarin. sabar. Oke, kembali ke Bang Peta. Di mana pertama tadi diterima wahyu? Gak usah disangka Pak, gak usah disangka Pak. Udah selesai. Kelamaan waktu. Oke, Pak Peta silakan Pak Peta. Bang Peta. Oke, terima kasih Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk Bro Rudi dengan Ibu Uti Watimena. Malam. Saya mau ke Ibu Uti Watimena. Tadi kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Tadi menyinggung tentang Nabi Muhammad bahwa setara dengan Tuhan. Betul Ibu Wati? Iya. Mudah-mudahan saya betul ya. Ya kan nggak dijawab sama kalian, nggak ada yang bisa jawab. Saya kan bertanya. Sekarang saya mau bertanya, dari mana Anda mengambil referensi dan tolong dipertanggungjawabkan di mana ayatnya didamalkan menyetarakan dirinya dan bagaimana sanadnya. Ya, dengan mengatakan barang siapa mendurhakai Allah, mendurhakai Rasul, mendurhakai Allah. Ya, Nabi Muhammad membuat ketetapan, sedangkan di tempat kami tidak ada satupun Rasul, tidak ada satupun Nabi yang berani mengatakan bahwa ketetapan Tuhan itu dialah yang buat. Tetapi di tempat kamu tadi saya jelas bacakan ya, bahwa memang ketetapan itu Nabi Muhammad yang membuatnya. Nih, saya bacakan lagi. Ya, karena di tempat kami ini kaliber Tuhan. Nih. Nggak usah dibaca, saya sudah tahu juga. Iya, tetapi ya sudah. Perlu saya jelaskan kepada Anda, inilah kepada saudara netizen yang ada di luar sana, inilah aslinya framing. Nah, sekarang kalau di sini tempat kami, kan Anda mengatakan, yang framing kalian. Peta, kenapa kok marah-marah? Sabar. Dia narasumber Peta. Tahu yang diam, dijawabnya dulu. Diam dulu. Saya sudah tangkap pembicaranya dan tidak usah dibacakan ayatnya itu karena saya sudah tahu. Ya, sekarang kalau di tempat kami, ya sebentar. Sekarang kalau di tempat kami ini adalah pekerjaan Tuhan ya. Nabi dan Rasul sama sekali tidak bisa membuat ketetapan. Yesus ada pun di tempat kami satu-satunya yang berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa telah mengikuti firmanku, mengikuti firman Bapa. Ya, barang siapa mengikuti, sebentar, barang siapa mengikuti perkataanku, dia mengikuti perkataan Bapa. Lalu Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi tetapi di tempat Anda, Nabi Muhammad mengatakan, makanya saya mau jelaskan di sini. Loh, kamu bukan bertanya, kamu mau menjelaskan. Tadi kan saya bertanya, kenapa kamu nggak menjawab? Kenapa sih tidak bisa diam nih? Kamu mau menjawab apa mau bertanya? Kami kan menarasumber, harus dijawab dulu narasumber. Nanya ke Bu Uti, Pak Rudi. Bang Rudi, sebentar Bang Rudi. Saya tidak bertanya kepada Anda. Saya bertanya kepada Ibu Uti, mohon maaf. Ini karena framing. Kami takutnya saudara-saudara seiman kami itu terpengaruh dengan kata-katanya Ibu Uti yang tidak dari tadi Ibu Diani itu framingnya habis dari awal sampai habis tuh framing.
Oh, kamu berat sebelah kamu. Dari awal sampai habis kita jawab. Itu tadi pertanyaan saya, makanya dijawab. Dijelaskan kepada Ibu. Ya si Peta kan sudah dijawab, harusnya dia Aduh, ngomong baik. Ini yang ditanya Bu Uti. Lanjut Bang Peta. ya si Peta nggak usah nyangga lagi kayak yang Ya, bahaya nih. Nggak usah disangka kata. Ini penting Pak Rudi. Biarin. ya Karena ini Ya, penyesatan, biarkan udah dulu. biarin dulu. Lah, yang bilang Yesus itu dia punya Rasulullah Yesus bukan penyesatan. Dulu Rudi. Aduh. Keluar jangan ada Dan emosi. Biarin kalian itu. Sebentar dulu jangan ada emosi, santai dulu lah Pak. Iya, Santai dikit-dikit ya. marah, dikit-dikit marah. Iya, Santai. kejang-kejang semua. Capek ngaturnya. Diem, mulutnya buka terus. Nanti Silakan, kalau Bang Peta. Ditegaskan aja peta yang benarnya seperti apa. Ya, Langsung aja, Mbak, Bang Peta. inilah dokter. Saya mau jelaskan. Silakan peta. Oh, nyoros terus. Iya, aturan mainnya kan kalau sudah bertanya dijawab. Aduh. Ini harus diluruskan Pak Rudi. Karena kenapa? Ini penyesatan. Biar nanti Umat kita yang menyeluruh. Semua kan tidak pernah mengutarakan itu Muhammad dengan Allah. Halo. Bisa Ini kok nggak diam dulu, di-mute? Bang Rudi? Bisa nggak diam dulu? Udah Orang gini mau ya. bicara. Gini aja. Sebentar izin dulu. Izin aja. Nanti habis ini kita luruskan. Iya, disiplin. Oke. Bang Lanjut. Peta silakan lanjut langsung aja Bang Peta. Iya. Gimana sih? Loh, Saya kok mau- dia lagi? Dua Aduh, kali. Rudi. Tidak bisa. Jangan Rudi, terpancing, gimana sih, Labu? jangan terpancing ya. Yang tadi kan tidak. Udah, jangan sebentar dulu saya minta total dulu. Tolong jangan terpancing ya. Begini aja nanti kita luruskan habis ini. Enggak Bang Handi, biar kasih semua orang di sini ada hak untuk berbicara. Jangan dulu Disiplin. dibantah. Ya baru ini diam dulu lah, kasih kesempatan lah ya. Iya, Nah, orang tapi- mau ngejelasin kamu. Yang sebagai tadi nggak tamu, bisa dua kali. Waduh. Disiplin. Rudi, kamu bisa. Jangan terpancing ini, jangan terpancing, jangan emosi, jangan terpancing. Kesel banget, nggak bisa dibilangin baik-baik. Orang Aku baik giliran kok orangnya Giliran slow. orang bicara, kamu ngebacok mulu, diam dulu. Iya, yang Bang tadi Peta nggak bisa lanjut. dua kali. Bang Peta silakan. Oh, Silakan tah. Lanjut tah. habis Dibuka. ini lah. Tadi kami juga kan habis. Dibuka mute-nya tah. Kami, Nanti memancing Gimana sih? memancing Bang emosi Rudi, loh. kalau moderator sudah nge-mute, diem dong. Sabar lah. tapi kan ya. ada adil. Oke, silakan Bang Peta. Kok lawak-lawak? Nggak usah, lanjut aja dulu. Ya nanti Iya, setelah lanjut. Oke, Bang Peta, Ya, tahan lanjut. dulu. Biar nanti kita jelasin. Kita luruskan kedua habis mereka ini. lah. Ya, Oke, begitu. udah, diam. Lontong sayur, silakan. Ya, selamat malam. Malam. Ya, dengar suara saya ya. Hmm. Iya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mau menanya kepada narasumber dari Islam ini. Boleh ya? Apa? Iya boleh Pak. Ya sih, begini, karena bagi saya bertuhan itu terus terang kalau Tuhan bagi saya itu yang saya sembah itu harus benar-benar memberikan bukti nyata ya. Jadi kalau hanya sekedar retorika atau teori-teori bagi saya itu nggak masuk lah. Langsung pertanyaan Pak. Ya, oke. Jadi saya ingin tanya kepada narasumber Islam, apa bukti nyata dari sesembahan kalian bahwa dia itu punya kuasa ilahi? Saya minta ada 3 poin ya. 1, waktu kronologisnya ada. Terus tempat kejadian perkaranya ada. 3, siapa saksi mata yang melihatnya. Itu aja salah satu contoh bukti kuasa ilahinya ya. Tolong diberi jawaban sertakan dengan dalil. Terima kasih ya. Aduh, panjang banget pertanyaan. Iya. Silakan Bu Dian. Oh, aku nggak nyimak, kirain buat Pak Rudi. Apa itu tadi? Kuasa Aku Islam. Bukti keilahian Allah. Apa tadi itu? Ya. Bukti keilahian Allah. Boleh saya ulang? Apa bukti ya? kuasa ilahi sesembahan Ibu Dokter Dian dan siapa tadi yang satunya Apa bukti bahwa partnernya? Tuhan itu Tuhan ya? Iya. Bukan. Kuasa ilahinya, beri satu contoh saja. Misalkan katakan dia al-bait.
kan ada di Iya, Asmaul yang Husna, yang ya. mematikan Maha itu. membangkitkan. Iya, Tuhan itu Tuhan yang Iya, yang iya, saya mematikan. mau. Tuhan yang Iya, iya, saya Oh, mau, ini. saya Iya, mau. Bapak udah Sebentar. bertanya, udah diam. Bertanya kok. Itu bukti bahwa yang bisa mematikan Yesus itu adalah Tuhan, ya. Seperti itu. Jadi makanya Tuhan nggak itu nyambung, disebut Bu. bukan pembunuh tapi maha pembunuh. Ya, karena kalau manusia seperti saya ini hanya bisa membunuh, Pak, tapi bukan maha pembunuh. Karena belum tentu apa yang saya bunuh itu akan mati, akan Ya, terbunuh. nggak nyambung Tapi kalau jawabnya, Tuhan Bu. kalau Tuhan yang membunuh pasti Oke, terbunuh. udah dijawab. Nggak nyambung gitu. Mohon maaf, tadi kriterianya nggak dijawab. Iya, nggak nyambung. Habis ini aja lu Des. Kriteria Tuhan itu adalah sang maha pembunuh. Tuh, kan lawak-lawakan aja nggak nyambung. Ya habis lontong sayur habis ini sama Andi Selebes berdua ya. Yang membunuh Kita bahas ini ya. Enggak, saya tanya pertanyaan saya belum terjawab soalnya, mohon maaf. Tiga kriteria. Satu, Siapa yang membunuh kalau bukan Tuhan? Gua total lagi nih. Bukan Umi ini. Oke, gini Budian, tunjukkan bukti keilahian daripada Allah itu saja. Udah, pertanyaannya nggak usah muter-muter. Iya, ya. Silakan, Saya Budian. bantuin aja menciptakan alam semesta ini sama keluargamu, udah selesai. Udah, lanjut lagi yang lain. Dharma Nandi silakan. apa TKP-nya, waktunya, siapa saksi matanya? Cukup. Ya, Gini. karena kamu Lawak. terlalu bertele-tele. Ah, itu hanya retorika, asumsi, teori. Mohon maaf ya. Habis sebentar izin dulu ya, izin dulu. Lontong sayur habis ini jangan kemana-mana. Kita diskusi berdua mau nggak? Pret, Andi. Gimana? Andi orang temenmu aja Ibu. Dokter aja nggak bisa jawab apalagi kamu, Andi. Andi. Yang lain diam dulu, saya cuma minta Apa-apa, sebelum jawab, boleh jawab. Ya, habis ini saya diskusi Boleh berdua jawab, sama dia. Nggak usah sekarang aja. Oke. Sekarang aja. Ya, biar saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Oke. Boleh saya jawab ya, tapi habis ini saya tanya kamu juga hal yang sama ya. Boleh nggak? Izin moderator boleh nggak? Oke. Saya penanya. Iya. Saya nanya. Kita nggak apa-apa. Iya. Lontong, diam dulu. Silakan, Bang Andi. Boleh nggak ya saya jawab, tapi saya beri pertanyaan yang sama ya. Boleh nggak? Ya. Ya, lontong sayur siap nggak menjawab pertanyaan yang sama? Dijawab lah, susah kali itu aja. Tahu, biar adil gitu loh, Ruth. Saya kan ini tamu. Jawab Boleh nggak? aja, langsung aja, langsung. Kalau tahu jawabannya mah langsung. Nah, saya beri pertanyaan. Ah, curang banget aku di host di mute melulu, curang banget nih di sini nih ya. Interupsi dulu, moderator. Seperti tadi itu kan saya juga mau menjawab. Sekarang tadi diprotes Bang Rudi. Sekarang kalau selesaikan aja selesaikan dulu. Oke, Selesaikan nanti aja. selesaikan dulu ini yang bertanya Bang Andi ya. Oke, Oke. Bang Darman Hadi silahkan. Darman Sudah Hadi. tadi. Oh udah. Udah. Oke, Pak Bayu silahkan Pak Bayu. Oke, terima kasih Mbak Moderator. Saya pertanyaannya singkat aja untuk 4 narasumber, dijawab dengan sama mungkin versinya. Yang saya tanyakan begini, yang mati di tiang satu, A, manusia, B, Tuhan. Udah itu aja. Oke, silakan jawab Bang Rudi sama Utiwati Mena. Ya, manusianya Yesus. Oke, manusianya Yesus. Utiwati Mena. Ya manusialah, malah kalau Tuhan mana bisa mati. Oke, jadi Itu yang aja mati di nanya. kayu salib itu manusia katanya. Manusianya. Lawak. Iya, lawak-lawak Oke, gitu aja nanya. Biarin netizen yang ini nggak usah dikomentarin lawak. Kalian nanti udah lebih kayak lawak. Oke, selanjutnya Bang Abdi silahkan. Lucu ini sih. Aku juga menjawab, saya tegaskan kembali ya. Tidak ada. Ini dokter ini katanya saya memframing. Dokter ini paling banyak memframing dari awal sampai akhir, dibilangnya nggak memframing ya. Yesus dibilang Rasulullah Yesus itu sejak kapan? Itu kan memframing. Oke, Bang Abdi silakan. Ngapa sih Buti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Terima kasih Mbak Moderator ya. Saya mau tanya untuk keempat pembicara ini. Mungkinkah Tuhan menciptakan Tuhan? Terima kasih. Oke, mungkinkah Tuhan menciptakan Tuhan? Silakan Bu Indri. Bu Indri, Saya silakan. wakili Bu Indri tidak mungkin. Oke, tidak mungkin Ya. ya. Oke, Dokter Dian silahkan. Saya wakili Dokter Dian tidak mungkin. Lanjut yang dua. Ya iya. Pada lama gitu loh. Nah, lanjut. Bu
tadi bukan Tuhan yang disalib, Bang Andi. Ya udah bu, biar cepat udah bu. Kelainan ini, kelainan. Lanjut Rud sama Ibu Uti, lanjut. Mungkin suka Tuhan. Dari Kristen suka-suka Tuhan katanya. Uti gimana Uti? Saya nggak tahu pertanyaannya itu apa sih, maksudnya Tuhan menciptakan Tuhan. Masa Tuhan menciptakan Tuhan? Mungkin Pertanyaannya susah. aja nggak nyambung. Nggak perlu dijawab, pertanyaannya nggak nyambung. Dia nggak mau Nggak menjawab, ngerti. udah. Kalau bertanya mah boleh apapun bertanya. Iya, maksudnya apa sih Ya udah, dia framing-framing nggak mau begitu? jawab nih, nggak mau menjawab. Silahkan Bang Hendi, Bune Ismail, Bune Ismail silahkan. Ya, terima kasih. Saya cuma mau menegaskan dari klaim konyol yang mengatakan bahwa Tuhan Kristen adalah YHWH ya. Itu. Jadi nggak ada ceritanya. Ini bukan bertanya, ini malah memframing tadi. Ini bukan bertanya. Bani Ismail. Ya ampun, ini Zoom nggak adil amat ya. Apa sih kamu nanya apa? Ya ampun, kamu nanya apa bro? Apa yang kau tanya? Bilang itu tadi si dokter Adian itu lu. Iya. Lu masa lu keluarin kata-kata kayak gitu, Rud? Enggak etis lu. Jaga lu bawamu, Rud. Handi, biar Siap. izin Handi. Tes. Ya, kawan-kawan, inilah namanya diskusi paling goblok sedunia ya. Aku di-kick dari ruangan itu. Lawak-lawak, masa pembicara di-kick, aneh-aneh aja. Baru kali ini kulihat ada pembicara di-kick dari ruangan ya. Padahal mereka ini memang ya tidak mengerti yang ditanya apa, yang dijawab apa, lawak-lawakan aja. Terus pertanyaannya kayak apa itu benar atau salah, tolong dijawab gitu ya, nggak bisa lah ya. Kita bicara tentang keimanan seperti itu. Dan lucunya orang ini selalu baperan ya. Baperan inilah selalu yang aku bilang paling nggak so. Siapa lagi nih? Halo. Sudah Pak Suto di-kick aku. Oke, sudah di. Ya nggak apa-apa. Oke. Ya aku lagi live. Siap. Oke, Mas. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau aku sih kuanggap itu lawak-lawaan. Kenapa lawak-lawaan? Ya karena mereka ini sudah nggak mampu lagi apa-apa kawannya. Terutama dokter, seorang dokter kawan. Masa dokter ini yang memframing di awal, kalian siapa guru kalian, siapa ini, apa itu dia, tapi gaya bicaranya kayak si Zuma kawan. Jangan-jangan waktu mereka ada affair itu si Zuma dengan ibu dokter ini, di Zuma itu bilang ayo kau ajari kau jadi pendebat kayak kan, diajarilah dia dari pendebat kan katanya si Zuma itu suaminya. Jangan-jangan sambil orang itu mengokang. Jadi DNA si Zuma masuk ke ibu itu kulihat ya, DNA begodersnya maunya ketawa aja, bicara aja, entah apapun isinya, penting bicara lah. Ya jadi lawak-lawaknya kawan-kawan ya. Inilah malam yang paling menjengkelkan. Tadi si Dewe masuk lontong sayur. Lawak-lawak memang malam ini kawan diskusinya ya. Saya pun nggak ngerti apa yang di pikiran mereka ya kawan-kawan ya. Lawak ya. Ketika tadi saya bilang ya kalau mengaku Tuhan ya semua pun mengakui dia Tuhan kan gitu. Kalau dibilang Tuhan tidak bisa makan, batu pun tidak makan. Kalau dibilang Tuhan tidak bisa kemana-mana, batu pun tidak bisa kemana-mana. Itunya aku bilang, dibilangnya kau mengatakan umat ini sembahnya Allah. Itu sudah langsung, inilah orang itu nggak enak diajak diskusi ya kawan-kawan ya. Gampang baperan. Padahal kita nggak ada menyatakan demikian ya. Cuma aku katakan, kalau kau mengatakan kriteria Tuhan seperti itu, maka kalau kami memandang, ya begini, aku bilang kan. Ya kalau kau bilang Tuhan makan ikan goreng misalnya kan. Ya
nggak bisa makan ikan goreng, berarti batu pun nggak bisa makan ya kawan-kawan. Aduh. Jadi langsung dibilangnya bahwa wah berarti kamu apa ya katanya. Aduh ajab kali loh orang ini. Tapi itulah nggak enaknya diskusi sama orang ini. Orang ini suka kali marah-marah kawan. Dan yang palaknya kita dikit-dikit mau dibilangnya kita penistaan lah, inilah. Tadi Ibu Uti dibilang setara kan. Aku tadi mau nimpali juga ya. Tuhan kan punya nama, manusia kan punya nama, kan setara namanya itu. Tidak ada yang seperti dia misalnya. Ya kalau punya nama sama-sama punya nama kan artinya ada yang seperti Tuhan itu. Meskipun dalam nama ya. Tetapi kawan-kawan ya sudahlah, itulah diskusi malam ini. Diskusi lawak-lawak yang gak ngerti aku maknanya apapun. Yang uniknya lagi mereka bisa marah-marah. Selalu mengatakan orang seolah-olah menghujat segala macam. Mereka menghujat, kita santai diam. Ya kalau mereka nggak siap kawan, nggak usah lagi diskusi ya. Maunya dibilang mereka, kami nggak mau lagi diskusi sama kalian. Tetapi mereka ini lucu kawan, benci tapi rindu. Dari dulu saya si Hen Celebes itu yang bilang, ini fatwa dikeluarkan oleh ZCC. Haram main berdiskusi sama kafir-kafir itu. Tapi tiap hari kami dihubungi, ayo bang diskusi. Aku lawak-lawak kawannya. Ya kenapa aku bilang lawak-lawak? Aku ikuti aja, paling aku udah tahu itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ini kawan diskusi kawan, susah. Karena mereka keinginan mereka mulutnya itu kan kencang. Yang cocok Bu Uti. Tapi tadi makanya aku akhir-akhir ini jarang tampak wajah, takut kawan. Yang dilawan ibu-ibu kan. Nanti muka awak kelihatan lagi mencret di barak jangan. Tapi ya sudahlah kawan. Ya bahwa kayak mana lah aku bilang ya, kalau orang ini selalu diskusi gitu kawan, sebenarnya berbahaya. Kalau mereka bicara apapun, kita diam kawan. Gak ada kita bilang, kau mau hujat ya, awas kau, ini sudah bisa merusak iman orang. Lah, tadi saja dia apa gak merusak iman Kristen? Merusak. Dia bilang Rasulullah Yesus. Sejak kapan Yesus itu Rasulullah, ya kan? Lawak-lawakan saja. Padahal kita jelaskan justru Yesus yang mengangkat 12 rasul. Tapi ya itulah kawan. Baru Bu Uti bilang itu langsung marah si PT apa tadi dia, PT Bau. Tak apa-apa aja, marahnya itu di muka si Umi Dini ngamuk-ngamuk. Jangan terpancing. Aku tadi kalau aku pancing sedikit lagi kena itu, tapi aduh kasihan kali. Udahlah. Akhirnya aku enggak pala itu ya kawan-kawannya. Ditendangi semua, ditendangi orang Kristen dari situ. Lawak orang ini kawan, nangis Bombay. Itulah sebabnya kawan-kawan, mereka ini sampai kapanpun tidak akan mau membuka room orang Kristen menyerang iman mereka, enggak akan mau. Ini Bu Uti buat nanti ya. Halo Bu Uti. Enggak. Kalau menurutku iya. Ya. Di kicknya Ibu juga di kick tadi. Aku di kick tadi. Iya makanya aku bingung. Kok aku di kick ku bilang kan ya. Jadi ya lawak-lawakan. Ya, begitulah Bu. Memang orang itu kan diciptakan untuk membenci. Oke lah. Nah, masuk ke StreamYard-ku bisa? Iya. Ya, tunggu. Iya. Ya. Oke, yuk.
Uti. Ibu Uti Watimena ya. Ntar ya kawan-kawannya. Nah, Ibu Uti. Nah, ini StreamYard-nya ya. Ya, ulasan debat ya dengan Bu Uti ya. Sekarang aku keluarkan dulu karena tadi sudah selesai.